Bab 184, Gereja Roh Kudus. Ibu kembali tepat pada saat itu. Aku masih ingat dengan jelas bahwa wajahnya sangat pucat ketika dia tersandung ke mayat ayah, sebelum dia melompat ke depan ke tubuhnya. Dia masih bergumam, "Sudah kubilang aku akan membawamu ke Malangan, aku akan membawamu ke Malangan. Mengapa Anda harus memilih wanita yang tidak menyenangkan seperti saya? Saya harap saya akan dimaafkan di dunia lain." Aku bahkan tidak bisa memanggilnya sebelum dia mengeluarkan pisau kecil dan dengan kejam menikam dadanya. Suara Nana bergetar. Darah Momi berceceran di seluruh ayah. Dia berbalik ke arahku dan mengangkat tangannya untuk menyentuhku, tetapi dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia pingsan pada ayah begitu saja. Awalnya aku menangis, tetapi tiba-tiba aku tidak bisa menangis lagi. Ayah saya meninggalkan saya dan ibu saya bunuh diri di depan mata saya dalam satu hari. Saya merasa seolah seluruh dunia akan hancur di sekitar saya. Dia berhenti sejenak, dan matanya tampak mengendur. Seorang asing muncul tepat pada saat itu. Dia berkata dengan diam-diam, "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan melakukan ini? Kematian bukan apa-apa di hadapan kami, dan kami masih bisa membuat Anda menderita bahkan setelah kematian." Setelah itu, aku merasakan kekuatan unik datang dari tubuhnya, dan sesuatu sepertinya terbang keluar dari tubuh ibu dan ayah. Pria itu menepuk kepala saya dan berkata saya harus mengikutinya jika saya ingin melihat orang tua saya lagi. Aku masih linglung, dan aku mengikutinya dengan bingung. Kelompok orang asing lain membawa mayat orang tua saya dan menguburkan mereka ketika saya pergi. Napas Nana menjadi sedikit terengah-engah, seolah-olah dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Dia masih berjuang dengan emosinya, dan tubuhnya bergetar lemah. Huo Yuhao berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, mengisyaratkan kepadanya bahwa dia harus menenangkan diri. Tiba-tiba Nana memeluknya di pinggang. "Aku takut, aku benar-benar takut. Saya tidak tahu jika memberitahu Anda semua ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mungkin aku orang yang malang seperti ibuku, aku," Huo Yuhao menggeram, "keberuntungan itu relatif. Semuanya dibuat-buat dan kosong ketika disandingkan dengan takdir. Bangun." Matanya berbinar dengan cahaya keemasan saat dia berbicara, dan dia menembakkan serangan spiritual shock ke kepala Nana. Nana menggigil kedinginan, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskannya. Aku harus memasuki mimpi buruk itu lagi. Pasti begitu. Dia melirik Huo Yuhao dengan senyum pahit di wajahnya, sebelum mengangguk ke arahnya dan berkata, "Terima kasih. Saya tidak ingat berapa kali saya mengalami mimpi yang sama, dan saya tersentak bangun dengan air mata mengalir di wajah saya setiap kali. Saya tidak bisa menerima siksaan ini lagi. Jika Anda tidak mau membantu saya akan mengambil nyawaku sendiri suatu hari nanti. Saya tidak akan bisa melihat orang tua saya lagi di dunia lain, tetapi saya tidak bisa diganggu lagi." Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Anda harus memberitahu saya bagaimana saya dapat membantu Anda, atau apa yang Anda perlu saya lakukan." Nana menjadi diam. Huo Yuhao juga tidak tergesa-gesa atau tidak sabar, karena dia bisa merasakan bahwa emosi Nana menjadi liar, dan pikirannya bertentangan. "Maafkan aku, Huo Yuhao. Saya sudah menyesali ini, karena saya tidak bisa menyeret Anda ke bawah karena alasan egois. Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik." Dia memainkan kartu Samaria klasik sebelum dia berdiri dan berjalan menuju pintu. "Berhenti." Huo Yuhao memblokir jalannya dalam sekejap, dan Nana menatapnya dengan wajah pucat yang mengerikan. Huo Yuhao menepuk pundaknya lagi dan berkata, "Saya tahu Anda tidak berusaha melonggarkan kendali sehingga Anda bisa menangkapnya dengan lebih baik. Katakan apa yang terjadi sesudahnya, apa identitas orang asing ini?" Petik 2. Perlahan Nana menjawab, "Mereka menyebut diri mereka Gereja Roh Kudus, dan mereka adalah organisasi yang sangat misterius dan tertutup. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka telah memenjarakan roh orang tua saya setelah mereka membawa saya pergi, sebelum mereka dengan sengaja melepaskan roh ayah dan ibu untuk saya lihat. Ayah dan ibu kesakitan sekali, terlalu banyak. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya harus patuh dan mendengarkan mereka jika saya ingin orang tua saya beristirahat dengan tenang. Kalau tidak, mereka akan menjebak roh orang tua saya selamanya, dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi." Penjara spiritual. Huo Yuhao terkejut. Electrolux telah memberikan sebagian pengetahuannya tentang necromancy kepada Huo Yuhao, jadi dia mengerti sesuatu tentang roh. Memenjarakan arwah almarhum mirip dengan cara seorang necromancer.
Pure necromancy digunakan untuk menyelidiki rahasia roh, tetapi orang-orang ini tidak sesederhana itu. Nana menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, kamu harus mengerti sekarang mengapa aku sangat ketakutan ketika kamu menyegel rohku. Aku takut aku akan berakhir seperti orang tuaku, dan orang lain akan mengendalikan jiwaku, dan aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Bereinkarnasi, saya tidak punya pilihan selain mematuhi tuntutan mereka. Mereka mengirim saya ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, dan saya bergabung dengan Akademi dan memulai pelajaran saya tanpa penilaian sebelumnya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan bergabung dengan barisan mereka secara resmi setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu. Mereka akan melepaskan semangat orang tua saya ketika hari itu tiba, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali. Untuk menenangkan pikiran saya, mereka membiarkan saya melihat roh orang tua saya setiap 2 bulan sekali. Saya kehilangan keberanian untuk menentang mereka setiap kali saya melihat penderitaan orang tua saya, jadi saya hanya bisa mengikuti instruksi mereka. Syukurlah, mereka tidak meminta apapun dari saya sejak itu, dan hanya meminta saya berlatih keras, sambil memberi saya penilaian dari waktu ke waktu. Suatu kali, saya mendekati tempat roh orang tua saya di penjara ketika orang lain tidak memperhatikan, dan saya mendengar suara mereka. Saya baru tahu kemudian bagaimana keluarga saya hancur. Ibu saya bertemu orang-orang ini dari Gereja Roh Kudus ketika dia sedang berburu binatang buas di tempat berkumpulnya binatang buas. Mereka ingin ibu bergabung dengan mereka karena jiwa bela diri ibu itu unik, tetapi ibu dengan tegas menolak tawaran itu. Mimpi buruk keluarga saya dimulai sejak hari itu dan seterusnya, dan ibu sendiri tidak tahu bagaimana dia berakhir di bawah kendali mereka. Dia dipaksa untuk bergabung dengan Gereja Roh Kudus, dan mereka akan memaksanya untuk menyelesaikan berbagai tugas bagi mereka tanpa sadar. Momi mematahkan belenggu dari waktu ke waktu karena cintanya pada ayah, jadi mereka memerintahkannya untuk membunuh ayahku. Ibu saya sangat sedih setelah dia membunuhnya, ke titik di mana dia akhirnya melepaskan diri dari genggaman mereka, dan akhirnya bunuh diri atas mayat ayahku. Momi mengatakan bahwa hal yang paling dia sesali adalah tidak bisa menyelamatkan saya, sehingga saya tidak perlu peduli lagi dengan mereka, dan saya bisa menyingkirkan kendali Gereja Roh Kudus untuk selamanya. Kalau tidak, saya hanya akan menjadi alat mereka selama sisa hidup saya. Bibir Nana bergetar tak henti-hentinya karena tekanan emosional, dan air matanya mengalir tak terkendali. Namun, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Saya dipenuhi dengan kebencian yang begitu besar ketika saya melihat penderitaan yang dialami roh orang tua saya bahkan setelah kematian, saya membenci diri saya karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Huo Yuhao selalu berpikir bahwa latar belakangnya sendiri cukup tragis, tetapi masa lalunya tidak bisa menandingi kesialan Nana. Jika semua yang dia katakan itu benar, dia seperti boneka di bawah kendali orang lain, sementara orang tuanya mati dan roh mereka masih disiksa bahkan setelah kematian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Sudah ada tekad dan ketegasan dalam suaranya. Nana menunduk, tetapi tidak membuat suara. Katakan padaku, saya bisa merasakan bahwa semua yang Anda katakan adalah benar. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan lautan spiritualnya yang luas akan sia-sia jika ia bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran dari kebohongan. Gumam Nana, aku terlalu terburu-buru dan impulsif, dan aku seharusnya tidak mencarimu. Gereja Roh Kudus sangat kuat, dan saya bahkan tidak tahu apa tepatnya yang mereka lakukan. Saya takut menarik Anda ke lumpur dengan berani meminta bantuan Anda. Huo Yuhao berkata, kamu tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan akademi. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial adalah salah satu akademi terbaik di seluruh Kekaisaran Sun Moon, dan Illustrious Virtue Hall secara luas dihormati dan dihormati. Nana menggeram, bagaimana mungkin aku tidak mempertimbangkan itu? Satu-satunya masalah adalah pertimbangan saya tidak berguna, karena mereka bersekongkol. Saya sangat yakin bahwa Illustrious Virtue Hall memiliki sesuatu yang terjadi dengan Gereja Roh Kudus, karena saya ingat melihat seorang penatua bertopeng dari Gereja Roh Kudus berjalan ke Hall Virtuous Virtue Hall larut malam dengan mata kepala sendiri. Alis Huo Yuhao semakin berkerut saat dia mengatakan ini. Masalahnya lebih rumit dan menyusahkan daripada yang dia pikirkan, dan mencari tahu kerumitannya tidak akan mudah sama sekali. Tiba-tiba Nana mengangkat kepalanya dan menatap mata Huo Yuhao dengan tatapan tegas dan tegas. Aku benci Gereja Roh Kudus, dan aku benci akademi ini, dan aku bahkan membenci negara ini dengan semua korupsi tersembunyi.
Saya bersedia melayani Anda dan menjadi budak Anda, Huo Yuhao, jika Anda dapat membantu saya melepaskan semangat orang tua saya. Saya bersedia melakukan apa saja. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkanmu untuk melayaniku atau menjadi budakku. Tubuh Nana membeku, dan dia bergumam dengan sedih. Kalau begitu kamu bisa berpura-pura aku tidak pernah di sini. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar sekali lagi. Huo Yuhao meraihnya dengan tergesa-gesa dan berkata, aku bilang aku tidak butuh kamu untuk melayani aku, tapi aku tidak mengatakan aku tidak mau membantu kamu. Anda seorang anak yatim seperti saya, jadi saya bisa berempati dengan perasaan Anda. Saya tidak berani menjamin kesuksesan, tetapi saya akan melakukan semua yang saya bisa. Namun, Anda harus memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang Gereja Roh Kudus terlebih dahulu. Suara Nana bergetar ketika dia berkata, kamu benar-benar mau membantu saya. Huo Yuhao menghela nafas. Aku sebenarnya ingin bertanya, mengapa kamu harus percaya padaku? Nana menatapnya dengan mata bengkak. Aku percaya padamu karena rasa malumu sebelumnya, dan karena naluriku. Saya tidak bisa lagi mengambil kehidupan yang terkekang ini, toh tidak ada yang tersisa untuk saya di dunia ini. Saya akan mengambil setiap kesempatan, tidak peduli seberapa rampingnya itu. Saya tahu banyak orang yang jauh lebih kuat dari Anda, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu banyak tentang kekuatan spiritual. Saya tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu saya, bahkan jika mereka mau. Tetapi Anda berbeda, Anda mengendalikan roh saya dengan sangat mudah ketika saya menggunakan roh pembalasan, tetapi Anda tidak menyakiti roh saya setelah sekian hari, dan Anda malah memperkuat roh saya. Kemampuan Anda untuk memanipulasi dan mengendalikan roh adalah yang terkuat dari siapapun yang saya kenal. Inilah alasan mengapa aku mempertimbangkan untuk meminta bantuanmu. Saya tidak punya apa-apa untuk menyuap Anda, kecuali semua yang saya miliki. Saya akan menghormati kata-kata saya bersedia melakukan apapun untuk Anda jika Anda dapat membantu menyelamatkan roh orang tua saya dan membawa mereka menjauh dari penderitaan mereka. Huo Yuhao berkata, kamu tidak harus berjanji padaku apa-apa dan aku juga tidak menginginkan apapun darimu. Yang saya harapkan adalah untuk membantu arwah orang tua Anda beristirahat dengan tenang. Matanya menghangat ketika dia berbicara, karena dia tiba-tiba memikirkan ibunya, jika ibunya masih hidup, betapa bahagianya dia melihat bahwa dia adalah seorang leluhur jiwa dan merupakan bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia memikirkan pria itu, Ibu, aku akan memenuhi permintaanmu yang tidak pernah diucapkan, aku akan membalasmu. Nana berkata, menurut pemahaman saya, Gereja Roh Kudus adalah organisasi yang penuh teka-teki dan misterius. Entitas yang selalu berinteraksi dengan saya hanyalah sebagian darinya. Seharusnya ada lebih dari 20 orang dari Gereja Roh Kudus di kota Radiant. Namun, seharusnya hanya ada sekitar 3 atau 4 anggota inti, dan sisanya hanya anggota luar. Namun, anggota luar ini tidak lebih rendah dari leluhur jiwa dalam kultivasi. Apa yang aneh adalah bahwa Gereja Roh Kudus ada di dalam Kekaisaran Sun Moon, tetapi tidak ada banyak insinyur jiwa sementara kebanyakan dari mereka adalah penguasa jiwa. Anggota inti terkuat yang telah saya lihat sebelumnya kira-kira sekuat Sol Sage 7 cincin. Meskipun dia hanya memiliki 7 cincin, dia memberiku perasaan bahwa ada lebih banyak baginya daripada itu. Sage jiwa 7 cincin ini dialamatkan sebagai penatua dalam kelompok ini. Dia selalu mengenakan balaklava hitam setiap kali aku melihatnya, dan hanya matanya yang bisa dilihat. Anggota inti lainnya disebut sebagai murid Roh Kudus. Anggota luar disebut sebagai hamba suci, dan saya juga dianggap sebagai hamba suci pada saat ini. Saya harus menutupi penampilan saya setiap kali saya mendekati mereka, dan itu berarti bahwa kita, hamba suci tidak akan dapat mengenali satu sama lain bahkan jika kita bertemu satu sama lain pada hari normal. Hanya Penatua yang tahu bagaimana penampilan kami, dan Penatua telah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia akan meminta kepada altar utama begitu saya mendapatkan 6 cincin jiwa bagi saya untuk menjadi murid Roh Kudus, dan menambah semangat saya pada saat yang sama. Huo Yuhao menyela dan bertanya, menambah semangatmu. Nana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa arti augmentasi roh. Saya bertanya kepada Penatua sebelumnya, dan dia mengatakan itu adalah ritual ilahi yang kuat yang akan membuat kita hamba suci sangat kuat. Huo Yuhao berkata, karena mereka menyebut diri mereka sebuah gereja, apa misi gereja mereka? Nana menjawab, misi gereja mereka sangat kabur dan abstrak. Yaitu,
biarkan cahaya suci menyinari dunia, biarkan Roh Kudus turun di antara umat manusia. Sang Penatua mengatakan bahwa roh orang tua saya akan dilepaskan begitu roh saya bertambah. Namun, saya bisa merasakan bahwa saya tidak akan lagi menjadi diri sendiri jika saya benar-benar menjalani ritual itu. Saya akan seperti bagaimana saya menghadapi Anda sebelum ini, dan roh saya akan ditangkap. Saya tidak cukup kuat untuk mereka saat ini, jadi mereka belum melakukan apapun pada saya. Huo Yuhao berkata, apakah ini berarti bahwa situasi para pelayan suci lainnya seperti Anda? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang berusaha dipelihara dan dipersiapkan oleh Gereja Roh Kudus? Nana menggelengkan kepalanya sekali lagi. Saya tidak punya ide. Penatua dan murid-murid Roh Kudus dengan tegas melarang kita para hamba suci untuk berinteraksi satu sama lain di luar. Huo Yuhao menunduk sedikit. Dia menjadi lebih akrab dengan mereka, tetapi Gereja Roh Kudus ini benar-benar tertutup dan misterius karena Nana tidak tahu banyak tentang mereka walaupun dia adalah bagian dari organisasi ini. Di mana roh orang tuamu disegel? Huo Yuhao bertanya. Nana menjawab, mereka dimeteraikan di dalam altar suci kelompok itu. Tempat itu sangat menyeramkan, dan aku bisa merasakan kedinginan setiap kali aku pergi ke sana. Tidak hanya roh orang tua saya yang disegel di sana, tampaknya ada banyak roh yang terkandung di dalamnya. Huo Yuhao berkata, jadi, Anda ingin membawa saya ke altar suci ini dan biarkan saya menyelamatkan jiwa orang tua Anda. Apakah saya benar? Nana mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Saya telah melihat semangat orang tua saya di sana, tetapi saya tidak bisa terlalu dekat dengan tempat itu. Semakin dekat saya, semakin roh saya merasa seperti terkoyak. Dapatkah engkau melakukannya? Huo Yuhao merenung sejenak dan menjawab, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Satu-satunya adalah, bisakah saya mendekati altar suci ini? Nana berkata dengan tergesa-gesa, statusku di antara para pelayan suci relatif tinggi karena tingkat kultivasi saya hampir di peringkat 60, dan aku dianggap sebagai murid suci roh. Selain itu, mereka tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan semangat orang tua saya, jadi mereka tidak waspada di sekitar saya. Penatua baru-baru ini kembali ke altar utama, dan hanya ada 2 murid Roh Kudus yang menjaga altar samping ini. Hari di mana saya dapat kembali mengunjungi roh orang tua saya sudah hampir tiba, dan mereka tidak akan mengangkat mereka ke arah saya karena kebanyakan pegawai suci berada dalam situasi yang sama. Jika Anda bisa berpura-pura dan menjadikan diri Anda sebagai pelayan suci, kami memiliki peluang bagus untuk masuk. Jika itu tidak berhasil, mata Nana mengalir dengan dingin yang tajam. Kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan pedang fanatik Jijue Chen, dan kamu memiliki aku. Kita mungkin masih memiliki kesempatan melawan 2 murid Roh Kudus berdering 6. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dengan lemah dan berkata, baiklah, mari kita bahas rencana eksekusi. Sebagian besar alasan mengapa dia memutuskan untuk membantu Nana adalah karena apa yang telah dia lalui, dan sisanya karena suci yang misterius ini. Gereja hantu. Mereka adalah kultus yang sebagian besar terdiri dari guru jiwa, sementara ada sesuatu yang jahat terjadi di antara mereka dan aula kebajikan termasyur, dan bahkan itu sama misteriusnya seperti sebelumnya. Menurut deskripsi Nana, tetua altar sisi memiliki setidaknya 7 cincin jiwa, jadi itu berarti pemimpin utama sekte ini haruslah seorang titul Douluo yang kuat. Setiap sekte dengan judul Douluo dapat dianggap besar. Gerakan mereka dan semua yang mereka lakukan sangat gelap dan licik, dia harus melaporkan ini kembali ke akademi, tetapi dia akan melakukan beberapa pengintaian terlebih dahulu. Dia adalah seorang Ultimate Soldier yang lahir dari Ultimate Soldier Plan, dan dia dilatih untuk bertarung sendirian. Ada saat-saat di mana kekuatannya tidak hanya ditampilkan dalam hal kekuatan pertempuran. 3 hari kemudian, seorang tokoh tinggi dan ramping melenggang ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Rambut panjang merah gelap disisir menjadi ekor kuda yang rapi, dan jubah prajurit hitamnya menutupi keanggunan sosoknya yang ramping dan selaras. Para penjaga yang bertanggung jawab menjaga pintu utama meliriknya ketika dia melangkah masuk, dan membiarkannya lewat dengan seringai di wajah mereka. Semua orang mengenali gadis populer ini, Nana dari Active Tool Soul Tool Department. Rumor mengatakan bahwa kehebatannya sudah cukup untuk mewakili Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di turnamen maju Soul Master Academy Jiwa Duel musim depan, dan dia saat ini bermandikan sorotan di dalam akademi. Sebagian besar siswa tidak diizinkan masuk dan meninggalkan akademi seperti yang mereka inginkan,
dan mereka akan memerlukan izin khusus dari setidaknya seorang guru tingkat direktur. Namun, jelas bahwa Nana adalah pengecualian, dan dia sudah lama diberi izin untuk masuk dan meninggalkan akademi kapanpun dia mau. Langkah kaki Nana menjadi jauh lebih cepat ketika dia meninggalkan akademi. Dia berbelok beberapa saat di depan matanya berputar-putar di sekelilingnya dan dia menyelinap ke sudut yang gelap. Bayangan yang tinggi dan kekar terpisah dari tubuhnya. Orang ini memiliki kulit kecoklatan, kepala botak berkilau, dan pundak yang begitu lebar sehingga rasanya seperti bisa membawa langit di pundaknya. Itu adalah Hekaitu. Nana menghela nafas lega dan bergumam, ini terlalu luar biasa. Kamu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, kan, Yu Hao? Suara lain datang dari titik gelap yang dibelokkan dari tubuhnya. Aku tidak. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin dan kembali. Nana bukan satu-satunya orang yang keluar dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yu Hao dan Hekaitu juga bersamanya. Hari ini adalah hari ketika Nana diizinkan mengunjungi roh orang tuanya, dan Huo Yu Hao meminta bantuan Hekaitu untuk alasan keamanan, sehingga mereka akan berhasil pada percobaan pertama mereka. Perubahan kualitas laut spiritualnya meningkatkan beberapa keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yu Hao dalam jangka panjang, dan itu termasuk imitasi yang perkasa. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menyamarkan dirinya sendiri dan bahkan bentuk Hekaitu sebagai bayangan Nana. Hanya setelah diperiksa lebih dekat seseorang akan menyadari bahwa bayangan Nana kadang-kadang menjadi berlapis-lapis, tetapi nuansa itu tidak terdeteksi dalam keadaan normal. Penutup dan penyembunyian adalah bagian penting dari rencana prajurit tertinggi, dan Huo Yu Hao dapat menggunakan kemampuan ini untuk jangka waktu yang lama dengan laut spiritualnya yang luas. Hekaitu memberi Nana acungan jempol, dan dia sama sekali tidak berinteraksi dengan Huo Yu Hao sebelum dia dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Nana menghela napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya yang bersemangat, sebelum dia keluar dari kegelapan dan melanjutkan ke tujuan awalnya. Kota Radiant adalah ibu kota Kekaisaran Sun Moon, dan itu adalah sebidang tanah yang sangat luas. Kota raksasa tanpa dinding itu ramai dan mereka berada di sore hari ketika lentera pertama kali dinyalakan. Nana berjalan dengan cepat, dan dia akrab dengan jalan. Tingginya lebih dari 1 meter 80 cm dan itu memberikan kakinya yang sangat panjang dan ramping. Dia hanya berjalan, tapi langkah kakinya yang ringan membuatnya tampak seperti sedang mengendarai angin dan membuat gerakannya tampak secepat kilat. Bahkan dengan kecepatannya, jalan cepatnya membutuhkan lebih dari 30 menit sebelum dia mulai melambat. Dia menatap sebuah bangunan sederhana yang cukup jauh darinya ketika dia bergumam pelan, kita di sini. Halaman itu, sekitar 300 meter di depan, struktur interior dengan langit-langit hitam. Suara Huo Yu Hao terdengar, jangan khawatir, Anda memiliki saya. Ada banyak bangunan dan struktur tinggi berbeda di Radiant City yang tidak akan dilihat orang lain. Mereka datang dari penggunaan alat-alat jiwa yang tersebar luas, dan Kekaisaran Sun Moon adalah negara terkemuka dalam hal arsitektur di seluruh benua. Nana tiba di sudut jalan yang lain. Kali ini, dia mengenakan hiasan kepala putih yang dia kenakan dengan topi bambu kerucut lain yang menutupi kepalanya, sebelum dia dengan cepat melanjutkan menuju lokasi yang baru saja dia gambarkan. Halaman ini tampak kusam dan polos di antara berbagai struktur di sekitarnya. Nana mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan ringan sebanyak 5 kali, 3 kali panjang dan 2 pendek. Sebuah celah terbuka di pintu, dan Nana masuk melalui celah dalam sekejap. Orang yang maju untuk membuka pintu adalah seorang pemuda yang berpakaian serba hitam, dan dia mengenakan topi bambu yang sama. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda di dalam halaman. Halaman itu seperti labirin, dan berbagai tanaman tumbuh di sekitarnya. Sementara halaman tampak jauh lebih besar daripada di luar. Tanaman merambat yang luas memanjat segala jenis tanaman dan menghalangi penglihatan dari atas. Ini adalah pengaturan yang sangat khas di dalam Radiant City, karena terlalu banyak gedung pencakar langit dan tidak ada yang ingin mengekspos privasi mereka, dan karenanya mereka menggunakan tanaman ini untuk mencegah orang yang lebih tinggi di gedung pencakar langit ini melihat mereka. Pria bertopi kerucut itu mengangguk halus pada Nana sebelum dia bergerak ke satu sisi. Nana mengembalikan gerakan itu, dan dia mengikuti jalan kecil menuju struktur dengan puncak hitam dan bundar di tengah halaman. Struktur ini kira-kira 100 meter persegi di area permukaan, dan itu tidak dianggap sangat luas. Pintunya terbuka, dan Nana membuka langkahnya dan melangkah masuk.
Ada dua orang berpakaian putih di dalam ruangan. Mereka tidak mengenakan topi bambu berbentuk kerucut, dan mereka semua mengenakan balaklava yang cocok dengan warna pakaian mereka. Mereka berdua menyaksikan Nana masuk ke kamar dan salah satu dari mereka mengangkat lengan untuk menghentikannya sebelum dia membuat gerakan ke arahnya. Nana mengangkat tangannya dan mengambil token melingkar, dan menyerahkannya. Itu adalah tanda yang benar-benar hitam, dan sepertinya ada dua tengkorak yang terukir di permukaannya. Dia dengan sengaja memperdalam suaranya dan berkata, "Hidup Kaisar Suci, dan semoga Lady Suci tetap awet muda." Dua individu berjubah putih dengan cepat membungkuk, dan mereka juga sengaja memperdalam suara mereka sebelum mereka mengulangi kata-kata Nana. "Hidup Kaisar Suci, semoga wanita suci memiliki kecantikan abadi." Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, Roh Kudus yang hebat dan Roh Kudus yang kedua ada di sini. Apakah Anda ingin turun sekarang?" "Ya," Nana mengangguk. Pria itu mengembalikan medali itu kepadanya dan membuat isyarat yang mengisyaratkan baginya untuk melanjutkan. Nana menjelajah lebih dalam ke dalam ruangan. Ruangan itu ditata dengan sangat sederhana dan tampak seperti keluarga normal, dan tidak memiliki ornamen atau dekorasi khusus. Nana datang ke depan meja dan menekan permukaannya dengan keras. 4 kaki meja itu langsung merosot ke tanah, dan suara roda gigi berderak bisa terdengar sebagai lubang yang kira-kira 1 meter persegi retak terbuka di permukaan. Jejak cahaya tipis bisa terlihat datang dari dalam. Nana masuk dengan cepat dan mengikuti terowongan vertikal sampai ke bawah. Terowongan itu sekitar 5 meter, dan dia tiba di sebuah aula luas yang jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan apa yang ada di atasnya, dan itu setidaknya 300 meter persegi di area permukaan. Namun, tampak sedikit menyeramkan dan tandus. Ada dua orang yang duduk di sebuah meja di wilayah terdalam aula, dan mereka berdua mengenakan balaklava putih dan juga. Namun, ada pola perak yang mengalir melalui pakaian putih mereka, dan mereka menikmati pesta mewah dan indah yang diletakkan di seberang meja saat ini. Balaklava mereka didorong ke hidung. Nana mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berkata dengan hormat, "Salam, hantu suci yang hebat dan roh suci kedua." Pria yang relatif lebih tegap duduk di sebelah kiri berkata dengan suara teredam, "Kamu sudah di sini. Masuklah ke dalam diri Anda, tidak ada yang bisa dilihat. Anda harus bekerja lebih keras sehingga Anda bisa secara resmi menjadi salah satu dari kami, dan semuanya akan diselesaikan." Nana menjawab dengan hormat, "Terima kasih atas petunjuknya, Roh Kudus hebat." Dengan itu, dia mulai berjalan menuju pintu kecil di samping dua murid Roh Kudus. Tepat ketika dia hendak mendekati pintu kecil, Roh Kudus kedua yang duduk di seberang tiba-tiba berseru, "Tunggu." Nana merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi dia masih bertanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Apa yang salah, Roh Kudus kedua?" Roh Kudus kedua menurunkan suaranya dan berkata, "Saya pikir saya mencium bau orang asing di tengah-tengah." The Great Holy Ghost membentak, "Cukup. Apakah Anda terlalu banyak minum? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki hidung anjing?" Roh Kudus kedua bangkit dan menggerakkan hidungnya dengan kuat. Dia tiba-tiba berteriak, "Tidak. Ada orang asing di dalam. Segel altar suci, kakak." Tubuhnya berkelebat ke depan saat dia berbicara, dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan eksplosif dan benar-benar menjulurkan dirinya lebih dari 1 meter saat dia datang tepat untuk Nana. Nana mundur dengan kaget seolah dia tidak tahu harus berbuat apa atau apa yang sedang terjadi. Dia masih berteriak, "Selamatkan aku, Roh Kudus yang hebat. Saya tidak melakukan apa-apa." Roh Kudus Agung tampaknya mempercayai saudaranya lebih dari dia mempercayai Nana. Dia melompat maju dan memblokir pintu kecil itu, sementara 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam bangkit pada saat yang sama. Namun, bola cahaya keemasan bersinar di sampingnya tanpa peringatan tepat pada saat ini dan menghantam kepalanya. Roh Kudus besar menjerit kaget ketika bola emas muncul, dan dia segera berubah menjadi bola asap dan menghindar ke kejauhan. Tinju emas menghantam ke angkasa, dan seluruh aula bawah tanah tampak bergetar keras sebagai tanggapan. Tubuh Roh Kudus besar muncul kembali 10 meter jauhnya, tetapi dia berseru dengan sedih ketika dia memuntahkan genangan darah sebelum dia terjatuh ke tanah. Meskipun kepalan itu tidak mengenai target, itu masih berhasil melukainya. Sosok Huo Yuhao mengungkapkan dirinya dari kegelapan. Dia telah mempersiapkan momen ini untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya dia secara resmi meluncurkan keturunannya setelah perubahan kualitas arwahnya, namun, itu tidak melenyapkan lawannya seperti yang dia harapkan.
Nana berhenti berpura-pura di sisi lain. Garis cahaya merah-merah melonjak ke langit seperti cambuk dan menebas ke cakar kanan hitam pekat Roh Kudus kedua. Dentang, Roh Kudus kedua sebenarnya menggunakan tangan kanannya sendiri untuk mengambil Blade Scarlet Flame, yang merupakan alat jiwa kelas 5. 6 cincin jiwa muncul di tubuhnya, dan keenamnya mulai terbakar sebelum berubah menjadi api hitam yang menyelimuti tubuhnya. Tubuh Roh Kudus kedua tersentak hebat dalam api hitam, dan pakaian di tubuhnya segera hancur berkeping-keping sementara tubuhnya tumbuh lebih dari 3 meter. Semua daging di tubuhnya benar-benar hilang, dan ia berubah menjadi kerangka hitam yang luar biasa. Huo Yuhao menatap api rohani yang menari-nari di sekitar mata Roh Kudus kedua dan dia menggeram, seorang penguasa roh jahat. Roh Kudus yang agung melompat berdiri di sisi yang lain. Dia meraung ke langit saat dia menginjak lantai dengan kaki kanannya, dan dinding di dalam aula terbuka begitu saja. 2 cincin jiwa pertama di tubuhnya mulai terbakar seperti yang dari Roh Kudus kedua, dan 6 kerangka terhuyung keluar dari celah-celah di dinding sebelum mereka berkoordinasi dengan Roh Kudus kedua dan menerkam Huo Yuhao dan Nana. Huo Yuhao mendengus dengan acuh tak acuh. Master jiwa jahat seperti mimpi buruk bagi tuan jiwa normal, tetapi Huo Yuhao berbeda, ia memiliki kekuatan necromancy. Master jiwa jahat yang terutama bermain-main dengan roh sebenarnya lebih mudah baginya untuk menangani. Mata vertikal keemasan terbuka di dahinya. Huo Yuhao tidak punya niat untuk menahan diri terhadap tuan-tuan jiwa jahat ini, dan cahaya keemasan bersinar di mata emasnya sebelum Roh Kudus kedua di barisan depan meringkuk ke tanah dengan tersandung. Seseorang bisa dengan jelas melihat bola api berwarna hijau yang meledak keluar dari kepalanya, sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya hijau dan menghilang ke udara. Kerangka hitam raksasa itu jatuh ke tanah, kos sekali tekan. Kemampuan untuk mengendalikan roh dan segera membakar cincin jiwanya adalah keterampilan master roh jahat yang unik, dan Roh Kudus kedua menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan kekuatannya menjadi tubuh sejati jiwa roh 7 cincin. Tubuh fisiknya sangat kuat dan tangguh sehingga alat jiwa kelas 6 pun tidak bisa melawannya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga sangat cepat. Sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao adalah lawannya. Huo Yuhao tidak perlu bertabrakan dengan kerangka yang kuat sama sekali, sebagai gantinya, dia menggunakan shock spiritual dengan Eye of Destiny dan menargetkan jiwa lawannya. Roh Kudus kedua mungkin lebih unggul daripada Huo Yuhao dalam hal kecakapan pertempuran, tetapi dia memucat dibandingkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini tanpa memperhitungkan pengetahuan Huo Yuhao tentang necromancy, dan fakta bahwa dia telah memahami lebih banyak tentang roh manusia. Matanya menjadi abu-abu, dan Huo Yuhao mulai mengucapkan kutukan di bawah napasnya. Nana bergegas maju untuk memblokir 6 kerangka, dan Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk menggambar tanda baca di langit sebelum dia menekannya ke depan dengan ganas. Tanda baca tak berbentuk dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan segera meluas di langit. Orang bisa melihat titik demi titik hijau melayang ke arah Huo Yuhao di saat berikutnya. Huo Yuhao menggeram, membeku. Bintik-bintik lampu hijau dengan cepat membeku untuk membentuk nyala api hijau yang menakutkan yang melenggang tanpa henti di hadapannya. Huo Yuhao berseru dengan dingin, biarkan aku menyucikanmu dari dosa-dosamu. Kecemerlangan yang intens meletus dari mata takdir di dahinya, dan satu pilar cahaya keemasan bersinar ketika nyala api hijau yang menakutkan segera berubah menjadi emas. Teriakan menyakitkan dan mengerikan bisa terdengar beresonansi melalui seluruh gua bawah tanah, dan nyala api hijau yang menakutkan itu benar-benar dikonsumsi oleh kilau emas dalam waktu singkat. Itu diubah menjadi setitik kecil nyala emas yang turun ke ujung jari Huo Yuhao. The Great Holy Ghost menjadi pucat karena ketakutan. Kamu membakar semangatnya. Bagaimana mungkin? Apakah Anda juga seorang penguasa jiwa jahat? Kami adalah Sekte Roh Kudus, Kaisar Suci kami. Kamu akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Huo Yuhao mengayunkan tangan kanannya dan setitik api keemasan terbang keluar, mendarat di atas kerangka hitam besar. Dia menerkam ke depan dalam sekejap ketika dia menebas dengan ganas dengan versi lengkap dari tangan kanannya Dark Golden Terror Claw dan menghancurkan 3 kerangka yang dipanggil oleh Roh Kudus besar menjadi debu. Nana mengurus 2 lagi, dan yang terakhir tidak lagi menjadi ancaman. Roh Kudus yang hebat diatasi dengan ketakutan pada saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang Huo Yuhao tunjukkan mirip dengan kekuatannya, tapi ada sesuatu yang dimiliki orang ini yang sangat berbeda dari mereka. Pergilah ke neraka, kalian berdua. Ke-6 dari 6 cincin roh kudus hebat terbakar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meletus dengan lapisan api putih.
Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menarik Nana di belakangnya saat dia menghancurkan kerangka yang tersisa menjadi potongan-potongan dengan ASM Press urat. Master jiwa jahat biasanya memiliki keterampilan yang sangat tangguh dan meledak-ledak, dia tidak bisa menempatkan Nana dalam bahaya. Api putih yang melonjak dari tubuh Roh Kudus Agung tampaknya berisi lolongan mengerikan dan melengking yang dimiliki oleh roh-roh pendendam. Sebuah pintu kecil meledak terbuka pada saat berikutnya, sebelum gelombang kekuatan menakutkan yang muncul dari dalam pintu kecil itu. Baik Nana maupun Huo Yuhao merasakan tubuh mereka kencang bahkan dengan tingkat kultivasi mereka saat mereka tersandung ke belakang. Mereka bisa melihat bola demi bola cahaya transparan dengan berbagai warna terbang keluar dari pintu kecil. Tampaknya ada wajah manusia di setiap bidang, kecuali wajah-wajah ini yang memutar dan memutarbalikkan. Bab 185, Pemurnian. Menguasai. Ada bendera di tangan Roh Kudus yang hebat. Dia tampak sangat galak saat menatap Huo Yuhao dan Nana. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dimakan oleh ribuan jiwa. Roh Anda akan tercabik-cabik dan tubuh Anda akan menjadi boneka saya. Mati. Huo Yuhao ngeri. Apakah ini Myriad Soul Banner yang disebutkan Penatuai? Penatuai pernah menyebutkan bahwa kendali seorang necromancer terhadap makhluk mayat hidup terbatas pada wilayah tertentu karena kekuatan spiritual mereka yang terbatas. Namun, mereka dapat menggunakan alat untuk meningkatkan kontrol dan transformasi roh mereka. Myriad Soul Banner adalah alat yang demikian. Dia menyebutkan bahwa Myriad Soul Banner yang sangat berkembang dapat berisi puluhan ribu roh. Terhadap musuh, roh pembalasan dapat diperintahkan untuk meluncurkan serangan skala besar. Semua makhluk hidup yang terkena roh pembalasan ini akan menjadi pembawa roh-roh ini. Mereka akan dengan cepat diikat sebagai bagian dari Undead Legion mereka. Begitu tubuh makhluk mati ini dihancurkan, arwah mereka akan kembali ke Panji dan mereka akan terus melahap arwah makhluk hidup untuk berevolusi. Namun, Myriad Soul Banner adalah alat yang menyinggung surga. Begitu seorang ahli nujum berhasil membuatnya, dia pasti akan menderita momok surga. Itu seperti dampak negatif dari cahaya takdir, itu hanya masalah waktu sebelum dia membawa sial. Apakah Tuan Jiwa Jahat ini begitu kuat sehingga ia bisa memiliki Myriad Soul Banner? Sementara dia terkejut, Huo Yuhao masih secara alami tidak akan membiarkan roh pembalasan ini menyerangnya. Cincin riak spiritual tak berbentuk menyebar, itu adalah interferensi spiritual. Roh pembalas dendam langsung dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya, dan mereka turun ke dalam kekacauan ketika mereka terbang seperti lalat tanpa kepala. Tangisan menyedihkan mereka bergema di seluruh aula bawah tanah. Keheranan Huo Yuhao segera digantikan oleh ketenangan. Melalui deteksi spiritual dan interferensi spiritual, ia menyadari bahwa tidak ada banyak dari roh-roh pembalas ini, paling banyak 4 atau 500 dari mereka. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat lemah secara individual. Mereka benar-benar berbeda dari roh pembalasan kuat yang digambarkan Electrolux, yang tidak bisa diatasi hanya dengan interferensi spiritualnya. Roh Kudus yang agung tidak berharap bahwa bendera Roh Kudus akan dianggap tidak efektif. Bendera ini bukan miliknya, itu adalah harta paling penting dari sesepuh dari subaltar. Tidak hanya itu alat jiwa kelas 7, tetapi juga harus digunakan oleh master jiwa jahat yang terampil mengendalikan roh. Di subaltar, hanya dia dan Penatua itu yang bisa mengendalikannya. Itu ditinggalkan di subaltar sebagai tindakan pencegahan. Penatua pernah mengatakan bahwa bendera Roh Kudus sudah cukup selama lawan itu bukan Douluo jiwa berdering 8. Selain itu, Roh Kudus Agung dilengkapi dengan keterampilan jiwa jahat yang kuat. Ketika dia mengendalikan bendera ini, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Dia hanya membakar 6 cincin jiwanya menggunakan metode khusus milik Tuan Roh Jahat. Ini memberinya kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikan bendera. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah segar ke udara, yang langsung berubah menjadi roh pembalas darah merah di udara. Roh pembalas meledak ketika terbang ke udara, menodai sebagian besar roh pembalasan lainnya. Tiba-tiba, kekuatan roh pembalas melonjak, dan gangguan spiritual Huo Yuhao tidak bisa menangkis mereka lagi. Namun, Huo Yuhao sudah menggumamkan mantra ketika roh pembalasan ampet ini muncul. Mata emasnya berubah abu-abu, bahkan mata nasibnya. Di belakangnya, sosok tua yang tampak halus muncul, dan tampaknya ada suara kuno meneriakinya. Jika dia sendirian, dia tidak akan ragu untuk menyerang dan menyingkirkan Roh Kudus besar sebelum menyambar benderanya. Krisis akan dicegah sesederhana itu. Namun, Nana ada di belakangnya.
Roh pembalas dendam menjadi sangat ganas di bawah perintah Roh Kudus Agung. Dia tidak bisa memastikan keselamatannya sedikit pun jika dia bergegas maju untuk menyerang. Berurusan dengan roh pembalasan ini pertama adalah penting. Huo Yuhao menunjuk ke langit dengan jari telunjuk kanannya dan berteriak sekuat tenaga, bersihkan roh-roh bernoda ini. Cincin cahaya putih dilepaskan dari Eye of Destiny. Laut spiritualnya yang tak terbatas mulai bergulung-gulung, dan kekuatan rohaninya yang luar biasa dilepaskan di bawah bimbingan mantranya. Kekuatan spiritual diubah menjadi kekuatan pemurnian. Lampu merah darah dari tubuh roh pembalasan menghilang ketika cahaya putih berlalu. Mereka terpaksa diam di udara. Saat cahaya putih menyebar ke setiap sudut aula bawah tanah, semua roh pembalas dendam diwarnai putih. Ketika cahaya pemurnian itu mencapai Roh Kudus yang hebat, dia menjerit menyedihkan. Asap hitam naik tanpa henti dari tubuhnya. Dia berteriak dengan sedih, ini adalah kekuatan yang menghancurkan roh. Siapa kamu? Hanya Kaisar Suci yang memiliki kekuatan seperti itu. Kamu juga seorang penguasa jiwa jahat, kamu juga, tapi kenapa kamu? Dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh ketika dia berbicara sampai di sini. Itu karena sosok besar sudah tiba di depannya. Lehernya dicengkeram oleh cakar hitam dan kurus, dan dia diangkat. Itu adalah serangan dari tengkorak Roh Kudus kedua yang dipertobatkan. Namun, mata tengkorak hitam itu menari dengan nyala api kemasan. Mereka adalah jenis api spiritual yang membawa sedikit pun kesadaran spiritual Huo Yuhao. Roh Kudus kedua telah sepenuhnya dimurnikan, dan tunduk kepada Huo Yuhao. Roh pembalas di udara tampaknya sangat aneh. Mereka hampir tidak ganas seperti sebelumnya, dan mereka perlahan-lahan membentuk wajah korporeal. Katakan padaku, organisasi seperti apa Gereja Roh Kudus? Di mana altar utama? Tengkorak hitam mengangkat Roh Kudus Agung di depan Huo Yuhao. Setelah dibersihkan oleh cahaya pemurnian, kultivasi Roh Kudus Agung telah jatuh ke setengah tingkat aslinya. Roh Kudus yang hebat sedang linglung ketika dia memandang Huo Yuhao, anak suci. Apakah Anda reinkarnasi dari anak kudus? Anak suci, Anda harus menemukan Kaisar Suci. Dia akan membantu kita memerintah dunia ini. Hanya mereka yang memiliki kekuatan suci seperti kita yang memenuhi syarat untuk memerintah. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, menjawab pertanyaan saya. The Great Holy Ghost mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Anak suci, Kaisar Suci akan menemukanmu suatu hari. Ketika itu terjadi, itu mungkin kesempatan terbaik bagi kita bagi Roh Kudus untuk memerintah. Hidup Kaisar Suci. Saat dia berbicara, matanya redup, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu, yang dengan mudah lolos dari cengkeraman cakar sebelum menyebar ke udara. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Semuanya sangat aneh. Bendera Roh Kudus juga jatuh di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil bendera itu, tetapi dengan cepat menghancurkannya dengan kekuatan jiwanya. Nana tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat, dia sudah lemah sejak lama ketika dia mendengar tangisan roh pembalas, dan dia sendiri tidak bisa mengerahkan kekuatan jiwa. Pada saat itu, dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, dan putus asa. Namun, dia terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia membalikkan gelombang tepat di depannya. Dia bahkan tidak jelas bagaimana dia berhasil melakukannya. Krisis dihancurkan, Roh Kudus hebat sudah mati, dan tengkorak yang dikonversi dari Roh Kudus kedua dikendalikan olehnya. Segalanya berubah terlalu tiba-tiba. Nana tersentak masuk akal setelah Huo Yuhao meneriakkan namanya. Cepat, temukan orang tuamu. Anda tidak punya banyak waktu. Noda jahat pada roh pembalasan ini telah dibersihkan di bawah mantra pemurnian saya. Begitu mereka sepenuhnya dibersihkan, mereka akan dimurnikan dan naik ke surga. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka, katakan dengan cepat. Aku akan menunggumu di luar. Saat dia berbicara, Huo Yuhao sudah menuju keluar, dan dengan cepat melarikan diri. Itu sangat aneh, karena hamba suci tidak bereaksi meskipun keributan di dalam aula bawah tanah cukup keras. Setelah meninggalkan aula bawah tanah, Huo Yuhao menabrak 8 dari mereka. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Nana. Mereka pingsan di bawah serangan mendadak Huo Yuhao, mereka tidak punya kesempatan. Roh Kudus hebat dan Roh Kudus kedua sama-sama mati, sementara subaltar telah dihancurkan. Roh-roh orang yang Anda kasihi sedang dimurnikan. Jika kalian semua masih ingin melihatnya lagi, cepat masuklah. Huo Yuhao menanggalkan tutup kepala mereka, mengungkapkan wajah muda dan pucat.
Huo Yuhao sangat marah ketika dia melihat tatapan bingung mereka. Jika aku ingin menyakitimu, kamu sudah mati. Kenapa kau belum masuk? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah melihat orang yang Anda cintai lagi. Ini adalah kesempatan terbaikmu, dan satu-satunya, untuk meninggalkan organisasi jahat ini dan membebaskan dirimu dari pengekangan mereka. Dia menambahkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam teriakannya, yang menyentak pegawai suci ini dengan perasaan mereka. Mereka bergegas ke ruang bawah tanah. Setelah menghela nafas, Huo Yuhao perlahan berjalan keluar dari ruangan yang tampak biasa. Dia menutup matanya saat dia bersandar pada dinding di luar. Gelombang kelemahan merambah tubuhnya dari kekuatan spiritual yang dihabiskannya. Saya tidak berharap gereja Roh Kudus ini dibentuk oleh tuan-tuan roh jahat. Tidak heran mereka begitu misterius. Bukankah tuan roh jahat seharusnya beroperasi sendiri? Dia tiba-tiba tegang. Dia teringat akan apa yang dikatakan gurunya, Naga Luo Muen kepadanya sebelumnya. Ketika masih auto hilang, Shrek Academy diserang oleh sekelompok master jiwa dari latar belakang yang tidak diketahui. Ada banyak tuan jiwa jahat di antara mereka. Apakah orang-orang itu terkait dengan gereja Roh Kudus? Penatua dari subaltar gereja Roh Kudus tidak ada di sini hari ini, atau Huo Yuhao mungkin adalah orang yang melarikan diri. Namun, sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao tidak dapat memperoleh sesuatu yang sangat berguna dari Roh Kudus Agung. Roh pria itu hancur ketika dia bunuh diri. Namun, ia berhasil memenuhi keinginan Nana. Setidaknya dia melakukan sesuatu yang baik. Dia harus melaporkan apa yang telah dia pelajari mengenai gereja Roh Kudus ke akademi nanti. Jika gereja ini dipimpin oleh penguasa jiwa jahat, mereka mungkin bahkan lebih berbahaya daripada sekte tubuh. Dua kaisar jiwa berdering 6 yang dia temui lebih kuat dari utusan dewa kematian yang telah dia lawan sebelumnya. Jika dia tidak mendapatkan posisi atas sejak awal, dan menggunakan mata takdir untuk menghancurkan roh-roh kudus kedua, dia akan berada dalam kesulitan besar. Jika dua tuan roh jahat ini ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar tanpa ada yang menindas mereka. Ratusan roh pembalas adalah bukti untuk itu, mereka mewakili ratusan nyawa yang dicuri. Ini bahkan di bawah keadaan bahwa gereja Roh Kudus berusaha untuk tetap misterius dan rendah hati, dan dengan demikian mereka tidak bertindak terlalu jauh dengan tindakan mereka. Kerugian yang bisa dibawa oleh roh jahat terlalu menakutkan. Wali Shrek harus melakukan sesuatu tentang ini. Raungan tangisan terdengar dari terowongan yang mengarah keluar ruangan. Jelas, para pelayan suci telah menemukan roh orang-orang yang mereka cintai. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao meninggalkan halaman dengan tenang sebelum menyelinap kembali beberapa menit kemudian. Dia kembali ke posisi semula untuk menunggu. Nana adalah orang pertama yang keluar dari terowongan. Tutup kepalanya sudah lepas. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Dia mendekati Huo Yuhao sebelum berlutut. Untungnya, Huo Yuhao sudah siap untuk mengangkatnya kembali. Nana, jangan seperti ini. Belasungkawa, saya kira roh orang tua Anda telah mencapai keselamatan dan menemukan kedamaian. Nana sedikit mengangguk, terima kasih, Tuan. Anda telah memenuhi harapan terbesar saya. Tuan apa? Huo Yuhao linglung. Nana menatapnya dengan tatapan tegas di matanya. Aku mengatakan bahwa aku akan melayanimu jika kamu berhasil menyelamatkan semangat orang tuaku. Anda melakukannya, dan Anda bahkan memurnikan roh mereka. Saya tidak lagi khawatir. Saya hanya bisa membalas rasa terima kasih ini dengan hidup saya. Jika Anda akan menolak tawaran saya tidak akan memiliki kerinduan lebih lanjut di dunia ini. Saya hanya bisa memilih untuk meninggalkan dunia ini selamanya. Huo Yuhao tertegun. Dia ingin membantahnya, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya ketika dia melihat dia bertekad. Semakin banyak figur dengan wajah pucat dan bengkak, mata merah juga mulai muncul di belakang Nana. Mereka berlutut pada saat yang sama, kami tidak tahu bagaimana membalas Anda. Kami bersedia mengikuti Anda seumur hidup dan melayani Anda dengan semangat kami. Kesulitan mereka mirip dengan Nana. Setelah melihat bahwa roh orang-orang yang mereka cintai akhirnya bebas dari pengekangan gereja Roh Kudus, mereka memiliki perasaan yang sama terhadapnya seperti Nana, meskipun mereka tidak mengenalnya. Ini, Nana tertawa getir. Tuan, saya juga tidak ingin seperti ini. Namun, kami sudah terlalu lama diperbudak. Selain itu, hampir semua dari kita adalah anak yatim. Kami tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Jika Anda tidak ingin menerima kami tidak akan tahu harus berbuat apa.
Saya tidak bisa kembali ke akademi. Guru, beri kami instruksi, bahkan jika itu hanya menunjukkan jalan bagi kami. Ada 4 leluhur jiwa dan 4 raja jiwa di antara kita berlima. 4 dari kita bahkan adalah insinyur jiwa. Jika Anda tidak mau menerima kami tidak mungkin lolos dari pengejaran Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tertawa getir. Apa yang membuat kalian semua berpikir bahwa aku bisa menerima kalian semua? Saya hanya seorang siswa. Karena kamu dari Shrek, kata Nana dengan tekad. Huo Yuhao berbicara setelah mempertimbangkan pilihannya sejenak. Mari kita lakukan dengan cara ini. Saya tidak akan menolak permintaan Anda. Jika Anda bersedia, Anda bisa mengikuti saya. Dalam hal ini, saya akan memberikan Anda semua token. Tinggalkan Radiant City dan langsung pergi ke Shrek Academy untuk menemukan seseorang bernama Bebe. Dia akan membuat pengaturan. Namun, Anda semua tidak dapat mendaftar ke Shrek Academy. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung dengan sekte saya, yang disebut Sekte Tang. Markas besar sekte saat ini terletak di kota Shrek. Jika Anda bisa sampai di sana dengan aman, saya bisa menjamin keselamatan Anda. Anda tidak harus setia kepada saya. Setelah Anda bergabung dengan sekte saya, kami akan menjadi sesama anggota sekte. Nana senang, tetapi dia terus memanggilnya dengan cara yang sama. Tubuhnya berubah sedikit ilusi, dan dia lolos dari kendali Huo Yuhao. Dia bersikeras berlutut. Terima kasih Tuan. 8 lainnya juga senang karena mereka membungkuk dengan hormat. Terima kasih Tuan. Dengan menyelamatkan roh anggota keluarga mereka, Huo Yuhao juga telah membebaskan mereka dari Gereja Roh Kudus. Selain itu, dia telah menunjukkan jalan bagi mereka untuk mengambil. Bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki latar belakang yang menyedihkan, mereka sangat berterima kasih kepadanya. Mereka memanggilnya Tuan dengan tulus, dan banyak dari mereka bahkan menangis. Mereka akhirnya bisa memulai lagi. Ini juga hal yang baik untuk Huo Yuhao. Setelah upaya Bebe untuk menemukan Tang Ya sia-sia, ia memutuskan untuk membangun kembali sekte Tang di kota Shrek. Bagaimanapun, itu berada di dalam wilayah Akademi Shrek, dan mereka masih belajar di akademi. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengurus masalah. Saat ini, sekte tidak memiliki tenaga. Namun, sangat sulit untuk merekrut siapapun di kota Shrek. Bagaimanapun, lulusan dari Shrek Academy tidak bergabung dengan sekte manapun dengan mudah. Sekte Tang juga tidak memiliki banyak sumber daya. Namun, Bebe diberi hak istimewa besar oleh akademi, karena dia adalah keturunan Penatua Mu, dan juga salah satu dari 7 monster Shrek yang telah memasuki sekte Tang. Mereka diberi sebidang tanah kecil di kota Shrek, serta bantuan keuangan untuk membangun kembali sekte Tang. Meskipun lokasinya agak terisolasi, tempat itu juga sangat damai. Yang paling penting, itu di kota Shrek. Orang-orang di depan Huo Yuhao ini memiliki kultivasi yang agak bagus. Bahkan ada insinyur jiwa, yang sangat tidak dimiliki sekte Tang. Mereka adalah alasan besar Huo Yuhao tidak menolak permintaan mereka. Dia berkata, waktunya ketat. Buka dan buang pakaian Anda di sini sebelum pergi segera. Dalam waktu sekitar 1 jam, tempat ini akan menjadi tidak lebih dari tanah datar. Cobalah yang terbaik untuk tidak meninggalkan jejak. Semakin cepat Anda pergi, semakin baik Anda. Apakah kalian semua memiliki alat jiwa tipe terbang? Termasuk Nana, 5 dari mereka memiliki alat jiwa tipe terbang. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao berkata, dalam hal ini, mereka yang memiliki alat jiwa tipe terbang akan bergegas setelah meninggalkan Radiant City. Setelah terbang jarak tertentu, Nana akan mengumpulkan alat jiwa tipe terbang dan membawa mereka kembali untuk mengambil sisanya. Ini akan mempercepat pelarian Anda. Bagaimanapun, Gereja Roh Kudus bukanlah Tuhan. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar kalian semua. Saat dia berbicara, dia mengambil token dan memberikannya kepada Nana. Ya, Tuan. Nana berdiri dengan 8 lainnya. Kesedihannya telah sedikit berkurang sekarang. Ada cahaya di wajahnya yang mengungkapkan tekadnya untuk memulai hidupnya. Segalanya adalah awal yang baru dari sekarang. Dia tidak akan kembali ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal dalam hal ini. Dia membawa semua barangnya di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Setelah membungkuk sekali ke arah Huo Yuhao, dia menanggalkan seragam Gereja Roh Kudus, seperti yang dilakukan 8 lainnya, sebelum pergi dengan cepat. Huo Yuhao telah menggunakan tiruannya untuk meniru Roh Kudus yang hebat ketika dia pergi sebelumnya. Sekarang,
Dia meniru tampilan Roh Kudus kedua untuk menyelinap keluar dari halaman sebelum melarikan diri dengan cepat. 1 jam kemudian, dia bertemu Hekaitu di sudut terpencil ratusan meter dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Kedua senior, bagaimana? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Hekaitu terkekeh, jangan khawatir. Sudah diselesaikan. Tidak ada yang salah, karena kami memiliki lokasi akurat yang ditetapkan oleh deteksi spiritual Anda. Dalam 2 jam, kembang api yang mempesona akan terlihat di atas Radiant City. Saya mengendalikan dampak dengan memilih shell meriam jiwa stasioner yang penetatif. Itu tidak akan mempengaruhi lingkungan. Bagaimana dengan pacarmu? Huo Yuhao menjawab, dia pergi. Masalahnya telah diselesaikan, tetapi dia tidak akan tinggal di akademi. Saya memintanya untuk mengambil beberapa murid suci yang saya bebaskan dan menemukan senior tertua. Saya pikir saya berhasil mendapatkan beberapa tenaga kerja untuk Sekte Tang. Hekaitu bertanya, lalu bagaimana kita kembali? Kita tidak akan memanjat tembok, kan? Ada alat jiwa di mana-mana. Keamanannya agak ketat. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, senior kedua, sepertinya Anda belum sepenuhnya memahami efek magis dari imitasi saya. Saya akan meniru penampilan Nana, dan Anda akan menjadi bayangan saya. Selama Anda tidak menyimpang lebih dari 10 meter dari saya, tidak ada yang akan tahu. Kami hanya akan berjalan melalui pintu depan. Apa, itu bisa bekerja seperti ini? Saya tidak ingat itu begitu kuat. Huo Yuhao berkata, adalah manfaat menjadi seorang guru jiwa tipe spiritual. Keterampilan jiwa kita akan ditingkatkan bersama dengan kekuatan spiritual kita. Meskipun itu bukan seluruh kebenaran, dia juga tidak salah. Tanpa dukungan kekuatan spiritual Skydream Ichewom yang telah menyatu dengannya, tiruannya tidak akan mencapai tingkat setinggi itu. Hekaitu hanya menyaksikan sebagian kecil dari peningkatan keterampilan jiwa Huo Yuhao sekarang. Setelah 1 menit, Huo Yuhao meniru Nana sebelum secara terbuka memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Para penjaga sama sekali tidak curiga. Terlebih lagi, sekarang sepertinya Nana telah kembali ke akademi. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi Gereja Roh Kudus untuk melacak Nana, memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Setelah kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao segera mencatat semua yang dia alami hari ini, sebelum menyerahkan laporan kepada Fan Yu. Fan Yu juga terkejut dengan penampilan Gereja Roh Kudus. Dia segera memikirkan cara untuk mengungkapkan hal ini. Jika Hall Virtues dan Holy Ghost Church berkolusi, itu berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy bekerja sama dengan sebuah organisasi yang dibentuk oleh para penguasa jiwa jahat. Kekuatan penguasa jiwa jahat adalah sesuatu yang telah lama didirikan di benua itu. Selain itu, para penguasa jiwa jahat ini pasti akan menyebabkan kematian warga sipil yang meluas pada saat mereka bertindak. Sama seperti Huo Yuhao dan Fan Yu sedang mendiskusikan masalah ini, bunyi gedebuk datang dari jauh. Itu adalah suara alat jiwa stasioner Hekaitu yang meledak. Tidak ada jejak sub-altar Gereja Roh Kudus yang kotor, yang tersisa. Huo Yuhao mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Selain mendapatkan kesetiaan Nana dan hamba suci, dia juga berhasil mendapatkan tengkorak hitam dari Roh Kudus kedua. Tengkorak hitam ini akan sangat berguna dalam perkelahian. Aura mayat hidup dari tengkorak hitam telah sepenuhnya dimurnikan oleh Huo Yuhao setelah dia kembali. Dia memelihara pertahanan tegas Roh Kudus kedua dan mengendalikannya melalui rohnya setelah pemurnian. Huo Yuhao bahkan membuatnya tampak sedikit ilahi. Huo Yuhao meninggalkan sedikit aura spiritualnya di dalam api spiritual tengkorak hitam sehingga dia bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Meskipun tidak bisa melepaskan keterampilan apapun, itu masih kekuatan pendamping yang kuat yang bisa menandingi seorang kaisar jiwa dalam pertarungan. Roh Kudus kedua sepenuhnya berada di bawah kendali Huo Yuhao sekarang. Huo Yuhao sama sekali tidak merasa tidak enak menggunakan dia sebagai senjata rahasia, mengingat tindakan jahat yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus. Dia telah menggunakan orang lain, dan sekarang sedang digunakan tanpa perasaan sendiri. Ketika berita tentang Gereja Roh Kudus mencapai Akademi Shrek, ada keributan besar. Penjaga Shrek segera bertindak. Mereka mulai mencari Gereja Roh Kudus di seluruh benua, terutama di Kekaisaran Sun Moon. Namun, gereja bersembunyi dengan baik. Tidak ada jejak mereka dapat ditemukan. Gereja ini tampaknya tidak ada sama sekali, seolah-olah mereka menghilang ke udara. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sangat damai setelah kehancuran subaltar Gereja Roh Kudus, atau setidaknya seperti itulah yang tampak di permukaan.
Huo Yuhao dan He Kaitu mengamati hal-hal di sekitar mereka, tetapi tidak melihat ada yang salah. BB menyampaikan kepada mereka berita bahwa Nana dan yang lainnya telah tiba dengan selamat, dan telah bergabung dengan Sekte Tang. Mereka menjadi kelompok pertama murid Sekte Tang, terlepas dari 7 monster Shrek. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Huo Yuhao sekarang hampir pada akhir tahun akademik keduanya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Lebih tepatnya, dia sudah berada di sini selama lebih dari 1 tahun 9 bulan. Ada satu hal yang mirip antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy. Waktu liburan, mereka mulai sedikit lebih awal di sini dibandingkan dengan Shrek Academy, tetapi itu juga berlangsung selama 1 bulan. Huo Yuhao sedang dalam meditasi mendalam selama istirahat terakhir ini. Dia akhirnya memiliki waktu libur tahun akademik ini. Tentu saja, dia tidak berencana untuk beristirahat. Dia datang ke sini untuk belajar, dia tidak ingin membuang waktu. Ada sangat sedikit di akademi yang memiliki pola pikir yang sama dengannya. Dia telah menaikkan profilnya dengan sangat tinggi selama kompetisi sparring, tetapi studinya berlanjut dengan lancar setelah dia menjalani meditasi mendalam selama setengah tahun, dan tetap tidak menonjolkan diri setelah itu. Huo Yuhao bekerja keras untuk belajar tentang alat jiwa. Saat ia berkultivasi, ia meneliti kedalaman alat jiwa. Dia menghabiskan hari-harinya dengan sukses, meskipun itu duniawi. Seiring hari-hari berlalu, Huo Yuhao juga menjadi dewasa secara fisik. Dia sekarang berusia 17 tahun, dan tubuhnya sangat berkembang sekarang. Dia tidak terlalu kekar, tapi dia memiliki bangunan yang dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Sangat sulit membayangkan seorang pemuda berusia 17 tahun yang memiliki sikap setenang dan tenang seperti dirinya. Ini sangat terkait dengan penanaman keturunan sovereign. Dia juga mencoba untuk menjaga agar matanya tidak dimoderasi dalam keadaan normal. Kecepatan kultivasinya meningkat setelah kekuatan spiritualnya menyehatkan tubuhnya dalam meditasi yang mendalam. Dia berhasil mencapai peringkat 43, dan kecepatan kultivasinya tampaknya meningkat seiring dengan kemampuannya. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Huo Yuhao. Namun, dia tidak berhasil menjadi Raja Roh 5 Cincin. Jing Hongchen merasa lega setelah mendengar ini. Lagi pula, 3 tahun antara usia 15 dan 18 tahun sangat penting bagi seorang guru jiwa yang jenius. 3 tahun ini sangat penting dalam membangun yayasannya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen telah menyampaikan berita bahwa kultivasi mereka telah mencapai peringkat 60, menjadi kaisar jiwa. Mereka juga insinyur jiwa kelas 6. Jing Hongchen mengagumi kemampuan bertarung Huo Yuhao. Dia bahkan telah mengalahkan seorang kaisar jiwa 6 cincin, meskipun dia hanya memiliki 4 cincin. Namun, seorang kaisar jiwa adalah seorang kaisar jiwa. Jika setiap orang memiliki bakat yang sama, seorang kaisar jiwa berantai 6 akan benar-benar mendominasi jiwa leluhur jiwa berdering 4. Jing Hongchen tidak percaya bahwa Huo Yuhao dapat menantang cucu-cucunya. Potensi seorang jenius akan jatuh seiring waktu berlalu. Jika Huo Yuhao tidak bisa mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20 tahun, Jing Hongchen tidak akan memanggilnya jenius lagi. Junior kecil, suara kasar terdengar dari luar kamarnya. Kedua senior, mengapa kamu ada di sini? Huo Yuhao membuka pintu dan melihat He Kaitu yang bersemangat berdiri di luar. He Kaitu mengenakan ekspresi misterius di wajahnya. Junior kecil, aku punya kejutan untukmu. Mengherankan, untuk saya, alat jiwa stasioner baru apa yang berhasil Anda teliti? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. He Kaitu membentak, oh tidak, Anda menjadi bodoh. Hidup Anda hanya tentang asrama dan aula kebajikan termasyur. Apakah kamu tidak lelah? Anda harus rileks ketika saatnya untuk melakukannya. Anda akan merasa lebih baik. Kamu selalu tegang, ini bukan hal yang baik. Huo Yuhao sedikit tergerak, karena dia telah mendengar sesuatu yang serupa dari orang lain sebelumnya. Itu bukan pertama kalinya. Ketika dia memikirkan orang itu, ada sedikit perubahan dalam pandangan di matanya. Sejak dia datang ke Kekaisaran Sun Moon, dia telah menerima surat dari senior tertua dan orang lain dari rekan senegaranya. Namun, orang yang seharusnya mengiriminya surat tidak menulis apapun untuknya. Wang Dong, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao sedikit sedih ketika dia memikirkan Wang Dong. Tentunya dia tidak melupakan saya setelah sekian lama. Hei, junior kecil, aku bicara denganmu. Fokus. He Kaitu tidak senang ketika dia mengguncang bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru mengundangnya masuk.
Dia dengan lembut berkata, apakah Anda membuat kemajuan dalam masalah gereja Roh Kudus? Dia itu memutar matanya dan bahkan tidak repot memasuki ruangan. Dia berdiri di pintu, dan sosoknya yang menjulang membuatnya tampak seperti semacam penjaga. Organisasi omong kosong itu hilang. Saya ingin tahu apakah Anda berhalusinasi. Kalau tidak, mereka menutupi diri mereka dengan sangat baik. Baiklah, ikuti saya. Ayo pergi ke gerbang sebentar. Aku akan melewatkan itu. Saya sibuk dengan susunan formasi saya, dan saya pada titik kritis. Aku akan selesai. Huo Yuhao menolak usul Heike itu. Heike itu sangat marah. Apakah kata-kataku jatuh di telinga tuli? Cepat, kamu akan menyesal jika kamu tidak pergi. Saat dia berbicara, Heike itu menyeret Huo Yuhao keluar dan dengan paksa mengusirnya. Huo Yuhao sedikit kesal, tapi dia tidak tahan untuk menolak niat baik Heike itu. Dia secara alami percaya bahwa seniornya yang kedua tidak akan menyakitinya. Namun, dia sedang tidak ingin menerima kejutan apapun. Dia tidak berpikir bahwa akan ada kejutan baginya, selain mencapai terobosan dalam kultivasinya. Ini adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, bukan Shrek Academy. Segera, Huo Yuhao diseret ke bidang yang luas oleh Heike itu. Kedua senior, kamu tidak perlu menyeretku. Aku akan mengikutimu. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berkompromi. Heike itu berhenti dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata, jangan memaksanya juga. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak pergi. Jika Anda menyesal, jangan salahkan saya. Saat berbicara, ia melepaskan tangan Huo Yuhao dan berbalik. Huo Yuhao dengan cepat bergegas dan mencoba menenangkannya. Senior kedua, jangan marah. Saya akan mengikuti Anda. Anda benar, saya harus mengubah otak saya. Kalau tidak, itu akan menjadi arai formasi. Heike itu tertawa dan menjawab, bajingan, apakah kamu pikir aku marah padamu? Saya hanya merasa menyesal untuk orang lain. Saat mereka sedang berbicara, mereka bertemu dua wajah yang akrab. Ayo, apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Jingxian setengah baya dan tidak berbahaya saat dia tersenyum pada Huo Yuhao dan Heike itu. Ji Juechen ada di sampingnya. Ekspresi wajah Huo Yuhao sedikit kaku ketika dia melihat mereka berdua. Dia melirik Heike itu dan sepertinya menanyakan sesuatu padanya. Senior kedua, tentu ini bukan kejutan yang Anda miliki untuk saya. Jika ada seseorang yang paling ditakuti Huo Yuhao di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, itu bukan Jing Hongchen, tapi mereka berdua. Sejak Huo Yuhao bangun dari meditasinya yang dalam, ia menjadi sasaran Ji Juechen dan Jingxian, yang marah setelah kalah darinya. Keduanya selalu bersama. Ketika tidak ada yang harus dilakukan, mereka akan datang dan mendekati Huo Yuhao untuk berdebat. Tidak masalah jika itu terjadi hanya sekali atau dua kali. Namun, mereka berlebihan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak jengkel? Tak satu pun dari mereka peduli di mana mereka berada. Ada beberapa kesempatan ketika mereka mengganggunya tepat ketika dia memiliki beberapa inspirasi untuk mencari tahu cara membuat susunan formasi. Pada satu kesempatan, Huo Yuhao telah menggunakan keturunan Sovereign terlalu kuat, karena ia sangat marah. Dia memberi Ji Juechen dan Jingxian pukulan yang bagus, karena mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa lain atau memanfaatkan kekuatan jiwa mereka untuk menekannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua berhenti selama beberapa hari. Namun, mereka kembali tidak lama kemudian. Ji Juechen bahkan mengatakan kepada Huo Yuhao bahwa pemahamannya tentang niat pedang menjadi lebih dalam setelah dia dihajarnya. Bab 186, Dewi Kupu-Kupu Radiant yang sangat mengejutkan itulah sebabnya mereka berdua terus menemukan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan dengan demikian ia memutuskan untuk bersembunyi dari mereka. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin berdebat di dalam Illustrious Virtue Hall. Akibatnya, Huo Yuhao sering tetap berada di Aula Virtues Virtue sampai larut malam sebelum kembali ke kamar asramanya, menghindari masalah. Namun, mereka masih beberapa dari beberapa teman yang dimiliki Huo Yuhao di akademi. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan mengakui hal ini. Jingxian dan Ji Juechen juga sangat pemilih. Dia itu mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk melawan mereka, tetapi mereka tidak akan menerimanya. Mereka hanya tertarik untuk bertarung dengan Huo Yuhao, yang terampil dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki keturunan Sovereign. Heike itu menggelengkan kepalanya ke arah Huo Yuhao dan berkata, tentu saja bukan mereka berdua. Bagaimana kejutannya?
Mereka lebih mengejutkan. Kawan, kita punya banyak hal untuk ditangani hari ini. Dia tidak bisa menghiburmu. Saat berbicara, dia dengan cepat menyeret Huo Yuhao pergi. Huo Yuhao tidak sabar untuk menjauh dari mereka. Dia mengikuti Heike itu dengan rela kali ini. Namun, Jing Xian bergeser dan tersenyum saat dia memblokir mereka. Ji Juechen bahkan lebih kejam. Dia mengacungkan pedang meteor ekstraterestrial miliknya. Jing Xian tersenyum ketika dia berkata, ini nasib yang kita jumpai. Yu Hao, kami belum mencari Anda dalam beberapa hari. Karena kita sudah bertemu, ayo berdebat. Saya baru-baru ini mendapatkan pencerahan. Otot-otot wajah Huo Yuhao berkedut sedikit, dan dia berkata, aku sepertinya telah bertarung dengan kalian berdua 2 hari yang lalu. Anda menelepon hari itu, tidak bisakah kau memberiku ruang bernapas? Saya mengakui kekalahan. Ji Juechen mengarahkan pedangnya ke Huo Yuhao dan berkata, kalahkan aku. Lalu aku akan memberimu ruang bernapas. Kamu, Huo Yuhao melotot. Ji Juechen, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Jangan memaksaku memukulmu sampai kau setengah mati. Jing Xian terkekeh, tidak apa-apa. Saya akan merawatnya. Jangan beri aku muka. Anda bisa memukulnya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki energi yang cukup setelah itu, Anda juga dapat memukul saya. Heike itu memutar matanya dan ingin menarik Huo Yuhao pergi. Dia berkata, junior kecil, kamu benar-benar bodoh. Jika kita tidak bisa berurusan dengan mereka, mengapa kita tidak lari saja? Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia meraih pinggang Huo Yuhao dan mengangkatnya. Dia berbelok setengah, dan lengannya yang tebal melemparkan Huo Yuhao ke udara. Mereka memiliki chemistry yang hebat. Huo Yuhao membalik di udara dan memprakarsai pendorong jiwanya. Sebuah cahaya menyilaukan bersinar dari punggungnya sebelum mereka berdua meledak menuju gerbang akademi. Pada titik ini, ia mengabaikan peraturan akademi bahwa tidak ada alat jiwa yang dapat digunakan di area non-eksperimen. Ji Juechen dan Jing Xian tidak berharap Heike itu melakukan ini, dan dengan demikian mereka lambat bereaksi. Namun, mereka bukan orang yang menyerah. Mereka dengan cepat mengejar mereka. Keduanya adalah kaisar jiwa, dan mereka juga bekerja sama dengan baik satu sama lain. Ji Juechen tidak memiliki jiwa pendorong. Namun, itu baik-baik saja, karena Jing Xian memilikinya. Jing Xian dengan cepat naik ke punggungnya, dan pendorong jiwa kelas 6-nya segera diaktifkan. Kekuatan pendorong yang tiba-tiba mendorong mereka berdua menuju Huo Yuhao. Ji Juechen juga telah membuat peningkatan signifikan selama setengah tahun terakhir. Dia masih bisa memegang pedangnya dengan kedua tangan, bahkan di bawah keadaan seperti itu. Dia melepaskan niat pedangnya yang cepat dan ganas. Jelas, mereka juga tidak terlalu peduli dengan peraturan sekolah. Huo Yuhao melarikan diri, sementara dia menggunakan pendorong jiwa kelas 5, ada beberapa dari mereka. 4 pendorong jiwa kelas 5 di punggungnya bisa mengubah arah berdasarkan kontrol niat dan ototnya. Bukan saja mereka sangat eksplosif, tetapi mereka juga sangat mudah beradaptasi. Dia hampir keluar dari gerbang. Dengan kecepatan tinggi, bahkan para penjaga di gerbang akademi tidak bisa menghentikannya, dan hanya bisa menyaksikan ketika dia melarikan diri keluar dari gerbang. Namun, alarm akademi berbunyi segera setelah itu. Huo Yuhao sedikit tersesat setelah dia keluar dari gerbang. Itu karena dia tidak tahu harus kemana. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Pada kecepatan ini, sulit baginya untuk terus melarikan diri. Selain itu, lebih mudah berdebat daripada melarikan diri. Heike itu ternyata punya ide buruk. Setelah mereka keluar dari gerbang, Jing Xian dan Ji Juechen juga mengikuti. Sama seperti Huo Yuhao menurunkan kecepatannya dan siap untuk berbalik, suara renyah yang membawa niat membunuh yang ganas dan ganas bangkit. Siapa yang berani melukainya? Bola cahaya keemasan yang kuat bercampur dengan warna biru yang mempesona meledak seperti kembang api. Itu langsung berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus udara, dengan paksa memblokir Jing Xian dan Ji Juechen. Niat pedang Ji Juechen awalnya ditargetkan ke arah Huo Yuhao. Namun, dia menunjukkan kekuatannya saat dia diserang. Niat pedang ganasnya melonjak, dan seberkas cahaya pedang hitam dilepaskan. Semakin jauh cahaya pedang ini terbang, semakin besar ia tumbuh. Bahkan ada raungan drakonik halus datang dari itu. Saat seberkas cahaya keemasan bertemu dengan niat pedang yang sangat besar, mereka tersapu. Namun, pemandangan aneh muncul. Lampu emas yang disisihkan tidak menyebar,
tetapi menempel pada pedang meteor ekstraterestrial. Setelah pedang Ji Juechen berhasil menyapu semua bilahnya, bola cahaya kebiru-biruan selebar 1 kaki sudah melekat di bagian belakangnya. Setelah itu, ledakan luar biasa terdengar saat aura cahaya dilepaskan. Ji Juechen dan Jing Xian dikirim terbang saat gelombang emas menghantam mereka. Aura cahaya yang intens menyebar, dan gelombang kejut membuat mereka tidak seimbang ketika mereka dipukul. Secara alami, mereka berhenti mengejar Huo Yuhao. Di mana Huo Yuhao sekarang? Dia tampaknya telah dikejutkan oleh keterampilan jiwa yang mengubahnya menjadi batu. Dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak, dan mata rohnya tertuju ke arah tertentu, dari arah cahaya emas datang. Cahaya emas kebiruan menyilaukan bersinar di udara, tampak lebih menyilaukan di bawah sinar matahari. Sosok dengan rambut sedang, panjang, biru muda yang mengalir melewati bahunya dan penampilan menawan berdiri di sana. Meskipun hanya profil sampingnya yang bisa dilihat, Huo Yuhao bisa merasakan sikap acuh tak acuhnya. Sepasang sayap biru mengepak terbuka di belakang wajahnya. Sebuah lingkaran cahaya yang melintas dengan pola cahaya keemasan komplementer secara halus muncul di atas sayap. Itu seperti matahari kecil yang membungkuk di sayap. 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bersinar. Ji Juechen memiliki nama panggilan lain di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Nama panggilan pertamanya adalah pria tampan. Namun, dia terlalu dingin sebagai pribadi, dan hampir tidak tersenyum pada siapapun atau apapun. Para siswa perempuan di akademi selalu mengomel karena membuang-buang penampilannya. Namun, orang ini yang muncul ke permukaan jelas tidak kalah dengan Ji Juechen dalam hal penampilannya. Dia sama tampannya, tetapi memiliki aura yang berbeda. Pemuda langsing ini tidak sedingin Ji Juechen, karena ia membawa sedikit perasaan sopan. Kulitnya juga sedikit lebih putih dan halus, sorot matanya lebih cerah. Itu tidak memiliki ketajaman yang dimiliki Ji Juechen, tapi ada rasa keanggunan di sana. Dibandingkan dengan Ji Juechen, penampilannya lebih mampu menarik perhatian para gadis. Jing Xian bukan orang yang peduli dengan pria tampan, tapi dia heran dengan betapa tampannya dia. Ji Juechen memicingkan matanya karena cahaya dan aura yang dipancarkan pihak lain. Niat pedangnya juga menjadi lebih kuat. Dia memiliki sepasang sayap dengan garis-garis emas, dan memiliki wajah yang menawan. Dia bahkan membantu Huo Yuhao menghalangi pengejaran Jing Xian dan Ji Juechen. Ya, dia adalah kejutan yang He Kaito sebutkan. Wang Dong. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kebingungannya. Dia bingung, dan matanya bahkan berubah buram karena air mata yang tiba-tiba muncul. Dia meningkatkan kecepatannya tanpa menggunakan pendorong jiwanya dan meledak ke depan. Dia melompat maju dan memeluk saudara lelakinya yang telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk mengunjunginya. Wang Dong juga emosional saat dia dipeluk oleh Huo Yuhao dari samping. Namun, dia tetap tenang. Huo Yuhao, mari kita berurusan dengan musuh terlebih dahulu. Musuh. Huo Yuhao sejenak linglung. Dia memutar kepalanya untuk melihat Ji Juechen dan Jing Xian yang waspada. Ekspresi menggoda juga muncul di wajahnya. Karena dia selalu terganggu oleh mereka berdua, dia akan mengajari mereka pelajaran yang baik hari ini. Ji Juechen, Jing Xian, bukankah kalian berdua selalu sangat tertekan sehingga kamu tidak bisa bekerja sama untuk melawan aku? Hari ini, peluang Anda ada di sini. Ini saudaraku, namanya Wang Dong. Mari kita bertarung 2 lawan 2 di sini. Kami tidak akan menggunakan alat jiwa. Apakah Anda siap untuk itu? Jing Xian tertawa dan menjawab, tentu saja. Dia juga dari Shrek, kan? Baiklah, mari kita berjuang untuk kemuliaan akademi kita. Ji Juechen sesederhana dan langsung seperti sebelumnya. Mungkin itu karena dia telah bertemu seseorang yang bisa menyainginya dalam hal penampilan, tetapi dia menatap Wang Dong dengan tatapan terbakar di matanya. Saat dia mengangkat pedang meteor ekstraterestrial, niat pedangnya melonjak, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, ayo. Ji Juechen luar biasa bahkan di antara para guru jiwa yang paling luar biasa. Kelangkaan metode kultivasinya, melepaskan keterampilan jiwa dan mengasah keterampilan bertarungnya, sebanding dengan jiwa bela diri kembar. Namun, itu juga karena dia menggunakan semua keterampilan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya seperti seorang insinyur jiwa, yang digunakan untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Dia praktis adalah orang terkuat dalam hal pertempuran jarak dekat yang Huo Yuhao pernah temui.
Huo Yuhao mengetuk pemahamannya tentang keturunan Sovereign untuk mengalahkannya dalam hal niat. Namun, dia jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan nyata karena kesenjangan dalam kekuatan jiwa mereka. Huo Yuhao mengetuk pemahamannya tentang keturunan Sovereign untuk mengalahkannya dalam hal niat. Namun, dia jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan nyata dengan kesenjangan dalam kekuatan jiwa mereka. Namun, Ji Juechen tidak pernah mengambil keuntungan darinya. Dia menahan kekuatan jiwanya ketika mereka berdebat sehingga mereka hampir berada di level yang sama. Dia fokus pada menantangnya dalam hal pedang dan niat tinju mereka. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao memukulnya setiap waktu. Bukan karena kemampuan sebenarnya Wang Dong lebih unggul dari Ji Juechen. Hanya saja penampilannya menyebabkan Ji Juechen merasakan tekanan aneh, terutama ketika Huo Yuhao berdiri di sampingnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam aura mereka, seolah-olah mereka adalah dua magnet yang berbeda dengan polaritas yang berbeda. Mereka menarik, menyatu, dan menjadi entitas yang lengkap. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong mendarat di tanah yang kokoh saat ini. Huo Yuhao meraih tangan kanan Wang Dong dengan tangan kirinya. Mereka berdua saling memandang, dan hubungan yang tak terlukiskan naik di hati mereka. Kekuatan jiwa mereka beredar, dan kekuatan Haodong mereka terhubung lagi pada akhirnya setelah 2 tahun menunggu. Saat kekuatan Haodong yang kuat beredar di seluruh tubuh mereka, mereka bisa merasakan kejutan yang mereka bawa satu sama lain. Jing Ziyan menyeringai, "Kenapa kalian berdua saling berpegangan tangan? Sangat memalukan. Jangan buang sumber daya." Wang Dong tertegun sejenak. Bagaimana dengan membuang-buang sumber daya? Jing Ziyan tersenyum dan berkata, "Tidak ada banyak pria baik yang tersisa. Jika kalian berdua berkumpul dan tetap bersama, apa yang akan kita lakukan cewek?" Wang Dong tersipu dari kata-katanya. Namun, sosok Huo Yuhao melintas, dan dia memblokir pendekatan halus Jing Ziyan. Jing Ziyan beringsut langkah demi langkah ke arah mereka saat dia berbicara. Huo Yuhao memahaminya dengan sangat baik. Dia bukan orang yang baik untuk dijadikan musuh, dia bukan orang yang peduli pada aturan. Memang, lapisan tebal kabut keunguan naik dari tubuh Jing Ziyan setelah Huo Yuhao berdiri di depan Wang Dong. Dia diliputi oleh kabut. Huo Yuhao sangat akrab dengan gaya bertarungnya. Kristal es berlian dengan cepat menutupi tubuhnya. Seperti yang diharapkan, sosok hitam merangkak keluar dari kabut keunguan. Namun, Huo Yuhao bukan targetnya. Sosok ini bergerak melengkung dan langsung menuju tulang rusuk Wang Dong. Itu adalah langkah cepat, tetapi upaya Jing Ziyan untuk menyebabkan kebingungan tidak ada artinya bagi Huo Yuhao, karena ia memiliki deteksi spiritual. Namun, dia masih terus mempraktikkannya secara religius setiap kali mereka bertengkar. Dia sedikit kesal dengan itu. Kabut keunguan yang tebal langsung menelan Huo Yuhao dan Wang Dong. Gaya bertarung Jing Ziyan mirip dengan gaya Huo Yuhao. Mereka banyak fokus pada kontrol dan serangan. Dia mungkin tidak memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi dia adalah seorang insinyur jiwa yang berperang jarak dekat. Dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan, dan alat jiwanya untuk menyerang. Meskipun dia hanya menjadi insinyur jiwa kelas 6 pada usia 30, dia adalah yang terbaik di antara semua insinyur jiwa kelas 6 yang dikenal Huo Yuhao dalam hal kemampuan bertarung. Tentu saja, ini tidak termasuk Ji Juechen sebagai insinyur jiwa. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya ke arah sosok hitam itu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Sebuah cahaya biru bersinar, tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Keterampilan jiwa pertama Jing Ziyan disebut Illusory Fog, sedangkan keterampilan jiwa keduanya disebut kabut kental. Efek utama dari Fog Illusory adalah untuk membingungkan dan memblokir visi lawan. Itu juga bisa menyebabkan lawan menjadi bingung. The Condensed Fog sangat tebal, dan memengaruhi kecepatan serta penilaian. Keduanya adalah keterampilan jiwa tipe kontrol massa yang cukup efektif, dan dia melepaskan mereka pada saat ini. Huo Yuhao tidak bisa membiarkannya menguasai Wang Dong, membiarkan laut rohaninya mencapai keadaan tereksitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keinginan kompetitifnya lebih besar dari biasanya untuk pertandingan latihan ini. Dia menyerang dengan berani sejak awal. Domain es abadi diaktifkan. Segala sesuatu di area seluas 30 meter persegi berubah menjadi biru kehijauan. Kabut Jing Ziyan benar-benar kental. Bahkan kekuatan jiwa dalam partikel terkecil dari kabut memadat dalam sekejap. Kabut menghilang saat jatuh. Namun, sama seperti Huo Yuhao terbiasa dengan kemampuan mereka,
mereka juga akrab dengannya. Sebelum cahaya biru bersinar, lapisan cahaya keemasan lebih dulu dilepaskan dari tubuh Jingxian. Itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6. Meskipun ada lapisan es pada pelindung jiwa yang menipiskan kekuatan jiwa Jingxian pada tingkat yang mengkhawatirkan, itu tidak membeku. Dia menciptakan beberapa sosok hitam yang menyerang ke arah Huo Yuhao pada saat yang sama, lalu mundur dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao secara akurat menangkap sosok hitam yang menghambur ke arah Wang Dong. Itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat Jingxian, peluru 9 ekor peledak. Alat jiwa ini memiliki kemampuan khusus. Itu akan bergetar pada frekuensi tinggi ketika bertabrakan dengan sesuatu. Apapun yang disambar olehnya akan menghadapi ledakan kuat. Jika dipukul terhadap seseorang, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping, asalkan tanpa alat pertahanan. Namun, whip 9 ekor peledak ini sangat efektif dalam mengatasi keterampilan jiwa defensif master jiwa dan penghalang jiwa pelindung jiwa insinyur. Huo Yuhao pernah menolaknya menggunakan Ice Empress Armor dan menderita cukup banyak. Ledakan yang dia hadapi sangat kuat, dan ketika itu terjadi, kulit dan ototnya terluka. Jingxian sedikit terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao meraih whip 9 ekor peledak. Biasanya, Huo Yuhao menggunakan Ghost Shadow Conflex Track untuk menghindarinya. Dia menggunakan tangan kirinya, ditutupi dengan kristal es berlian, untuk meraih cambuk, dan ledakan yang luar biasa terdengar. Namun, Huo Yuhao masih berhasil memegang cambuk dengan erat. Dia sama sekali tidak merilekskan cengkeramannya. Hanya sebagian dari kristal es berlian pecah, nyaris tidak mengungkapkan kulit di bawahnya. Menipisnya kekuatan jiwa Jingxian masih besar karena dia telah melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 6 di dalam Domain of Ice abadi. Dia tidak bisa mempertahankannya. Keterampilan jiwa tipe Domain Huo Yuhao akan bertahan selama beberapa waktu, terutama di bawah dukungan Hao Dong Power. Saat ini, telapak tangan Wang Dong ditekan ke punggung Huo Yuhao. Lengannya berubah sepenuhnya keemasan. Kemampuan tambahan dari Golden Light Left Ambon dan Broken Devil of Light Right Ambon benar-benar dimunculkan pada saat ini. Tidak hanya Huo Yuhao menerima dukungan biasa dari Hao Dong Power, tetapi pemulihan kekuatan jiwanya juga lebih cepat beberapa kali dibandingkan dengan masa lalu. Namun, mereka bertarung 2 lawan 2. Sama seperti Jingxian akan menyerah pada cambuk 9 ekor peledak untuk melarikan diri dari Domain Es abadi, pedang meteorik ekstraterestrial Ji Juechen memasuki medan. Itu sangat sederhana, tebasan. Ji Juechen meluncur ke arah Huo Yuhao seolah-olah dia berada di permukaan es. Kekuatan terbesarnya adalah memfokuskan niat pedangnya tidak peduli situasinya. Bahkan sebelum serangannya tiba, niat pedangnya yang ganas telah melonjak. Bahkan Wang Dong bisa merasakan aura tajam di dalam yang mengancam untuk mengirisnya menjadi 2. Deteksi spiritual menghubungkan pikiran mereka sejak lama. Huo Yuhao dan Wang Dong menyeringai di saat yang hampir bersamaan. Setelah itu, disajikan pemandangan yang mempesona yang tidak muncul selama 2 tahun. Wang Dong beralih posisi untuk memeluk Huo Yuhao, seluruh tubuhnya menempel di punggungnya. Jingxian tertegun saat melihat adegan ini. Apakah mereka berdua benar-benar bersama seperti itu? Namun, dia segera terkejut. Ketika sayap Wang Dong mengepak terbuka di belakang punggungnya, semua orang memasuki trans sesaat. Mereka bertarung di luar gerbang akademi, yang menarik perhatian. Untungnya, itu adalah hari libur, jadi tidak banyak pengunjung. Penonton utama adalah para penjaga di gerbang. Para penjaga ini membenci mereka yang mengabaikan peraturan sekolah, tetapi mereka tetap diam setelah melihat niat pedang Ji Juechen yang menakutkan dan cahaya dari selas Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Di depan, itu Huo Yuhao yang mata rohnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Di belakang, itu Wang Dong, yang melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiant dan sepasang sayapnya yang menyilaukan. Setelah mereka memeluk dan melepaskan jiwa bela diri mereka, area dalam radius 100 meter menyala. Cahaya khusus bersinar dari tubuh mereka. Ji Juechen merasakan sesuatu. Dia terpana menyadari bahwa target yang dia kunci sebelumnya menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong jelas masih berdiri di sana, tetapi mereka memberinya perasaan bahwa mereka telah berubah menjadi ilusi. Niat pedangnya yang ganas juga terhenti. Bahkan kecepatannya melambat selama setengah detik. Sebuah cahaya aneh menyelimuti sekelilingnya. Itu adalah cahaya ajaib yang berganti-ganti antara biru, ungu dan emas. Aura cahaya yang intens memancar darinya, dicampur dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa yang aneh. Proyeksi cahaya besar muncul di belakang Wang Dong.
Dewi kupu-kupu radian yang lengkap, menawan, dan cemerlang. Proyeksi ilusi mata vertikal besar muncul di belakang Huo Yuhao. Mata vertikal ini benar-benar emas terang, tetapi memancarkan kilasan ungu redup. Di udara, kedua proyeksi ini tampaknya menyatu bersama. Proyeksi mata roh Huo Yuhao menjadi gelap, dan akhirnya berubah menjadi ungu kebiruan saat emas memudar. Dewi kupu-kupu Wang Dong mulai membakar ketika dia semakin dekat dengan mata roh. Dia terbakar dengan api emas kebiruan. Akhirnya, perpaduan selesai, rasanya sangat panjang, namun cepat. Proyeksi jiwa bela diri mereka akhirnya menyatu di atas Huo Yuhao dan Wang Dong. Sekarang Wang Dong dan daya Haodong Huo Yuhao yang menyatu meledak. Dewi kupu-kupu radian yang terbakar mengepakkan sayapnya yang mempesona dan memeluk proyeksi mata roh. Proyeksinya menghilang, sementara spirit ais ungu kebiruan bersinar sangat cerah. Api cahaya emas kebiruan yang menyilaukan bersinar terang di atas proyeksi mata roh. Tiba-tiba jatuh dari udara dan melindungi Huo Yuhao dan Wang Dong. Mata roh besar itu muncul sangat dalam. Jika dilihat lebih dekat, tampaknya dunia itu mengandung dunia tanpa batas. Pada saat ini, seberkas cahaya yang merupakan kombinasi biru, ungu, dan emas melesat keluar. Tembakannya lurus, dan semua yang melintasi jalannya menjadi kosong. Secercah cahaya itu tampaknya bertahan selamanya. Sinar cahaya tiga warna meninggalkan jejak kabur di belakang saat melesat ke depan. Pedang Ji Juechen berisi niat pedang yang bergerak maju, tidak bisa dihancurkan. Itulah sebabnya serangannya tidak akan pernah berubah, bahkan jika pedangnya meninggalkan tangannya. Huo Yuhao terlalu akrab dengannya. Seiring dengan kemampuan deteksi yang tak tertandingi dari deteksi spiritualnya, cahaya terang itu memiliki panjang lebih dari 5 meter dan panjang 100 meter. Itu memanjang sampai menyentuh dinding akademi. Sosok Ji Juechen ditelan oleh cahaya tiga warna. Momentumnya yang bergerak maju tidak berubah, tetapi niat pedangnya hancur. Cahaya menyebar, Huo Yuhao dan Wang Dong kembali muncul dalam pandangan Jing Xian. Tapi, dengan Jing Xian terperangah, dia lupa melepaskan serangan berikutnya meskipun domain es abadi telah menghilang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang baru saja saya lihat. Sinar cahaya biru, ungu dan emas yang lebarnya 5 meter, tinggi 3 meter, dan panjang 100 meter. Tuhanku, apa keterampilan jiwa ini? Bahkan Master Jiwa 7 atau 8 cincin hanya bisa menyamai kekuatan itu setelah mereka melepaskan tubuh sejati jiwa marsial mereka. Dia bahkan lebih terkejut bahwa cahaya tiga warna meninggalkan selokan yang hampir 5 meter lebar, bersinar dengan warna keemasan cerah. Sepetak emas juga terbentuk di dinding akademi. Lebih jauh lagi, dinding, yang dibangun dengan stainless steel, meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pembukaan lebar terungkap sebagai hasil dari itu. Cairan emas yang terbentuk setelah dinding meleleh juga sangat aneh. Ji Juechen berhenti kurang dari 5 meter dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia masih memegang pedangnya, seolah ingin menyerang. Namun, pedangnya terlihat agak tidak berbentuk. Cahaya aneh terungkap secara halus di permukaannya. Keterampilan jiwa apa ini? Tidak, itu harus menjadi keterampilan jiwa fusi bela diri. Seru Jing Xian. Dia benar-benar lupa bahwa itu adalah pertarungan 2 lawan 2. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ji Juechen bahkan lebih terkejut darinya. Dia merasa bahwa garis cahaya 10 kali ukuran Discent Sovereign. Kejutan spiritual yang mengerikan menyebabkan niat pedangnya runtuh. Selain itu, bahkan ada aura cahaya yang intens darinya. Dia merasa seolah pedangnya sudah lunak, hampir seperti baja meteorik ekstraterestrial yang sangat tangguh adalah kapas sekarang. Kekuatan jiwanya turun hampir setengahnya, dan dia terjebak dalam semacam kebingungan spiritual. Pikirannya lumpuh, dia tidak bisa bergerak. Huo Yuhao menarik tangan Wang Dong, dan mereka tersenyum ketika mereka saling memandang. Mereka mengatakan secara bersamaan, jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Jing Xian bergumam berulang kali, jalan emas terkutuk. Setelah digerakkan selama 3 detik, tubuh Ji Juechen bergetar sedikit, dan akhirnya dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Namun, masih ada lapisan emas di tubuhnya. Ketika dia pindah, pakaiannya tampak seperti akan mencair. Ji Juechen tidak tinggal di belakang, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Lapisan emas menguap, dan hanya suaranya yang tersisa bergema di udara. Huo Yuhao, aku tidak akan pernah selesai denganmu seumur hidupku. Kejutan Jing Xian perlahan menghilang. Dia menggaruk kepalanya dengan cara yang sangat jantan dan berkata, Huo Yuhao,
kau adalah harta yang terus memberi. Saya merasa terhormat memiliki Anda sebagai target untuk mengejar. Jue Chen benar, kami tidak akan pernah selesai dengan Anda sepanjang hidup kami. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, pertukaran ini akan berakhir beberapa bulan setelah liburan berakhir, dan aku akan kembali ke Shrek. Ikuti saya ke Shrek jika Anda bisa. Ada banyak orang di sana yang bisa dirusak jika kau mau. Mata Jing Xian menjadi cerah, dan dia berkata, benar, itu ide yang bagus. Bahkan, saya semakin tertarik pada Shrek Academy setelah mengenal Anda. Tidak, saya harus meminta persetujuan dari Hallmaster untuk berada di kelompok siswa pertukaran berikutnya segera. Saat dia berbicara, dia berbalik dan lari sementara Huo Yuhao mengawasinya dengan kaget. Dia menghilang dengan sangat cepat. Huo Yuhao hampir mengutuk, bajingan itu, pasti mereka tidak akan benar-benar mengikuti kita kembali ke Shrek. Wang Dong melirik Huo Yuhao dan tersenyum. Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Kamu tidak terlihat seperti musuh. Huo Yuhao tertawa getir. Mereka fanatik. Mereka selalu mengganggu saya untuk berdebat dengan mereka. Hari ini adalah hari-hari keberuntungan saya yang lain. Saudara kedua, Anda telah memberi saya kejutan besar. Saat dia berbicara, Huo Yuhao tiba-tiba berbalik dan memeluk Wang Dong sekali lagi. Saudaraku, aku senang melihatmu lagi. Kata-kata langsung dan emosional Huo Yuhao menyebabkan Wang Dong sedikit menangis. Dia memeluknya kembali dan bergumam, aku juga. Dia itu berdiri di sana dan sedikit kesal ketika dia berkata, kalian berdua bisa terus menjadi intim, kurasa. Saya akan kembali dulu. Kami akan makan bersama nanti. Saya akan memberitahu guru Fan Yu untuk saat ini. Bahkan, Wang Dong dilarang memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul ketika dia datang pagi ini. Dia mengatakan bahwa dia dari Shrek dan meminta seseorang untuk membantu mencari siswa pertukaran. Dia telah berhasil menemukan Heka itu, yang dengan mudah mengenalinya. Heka itu terkejut, dan memutuskan untuk memberi Huo Yuhao kejutan juga. Baru sekarang para penjaga yang berdiri di gerbang akademi berjalan mendekat. Mereka ada 4. Pemimpin mereka singkat ketika dia berkata kepada Huo Yuhao, murid Huo, kamu telah melanggar peraturan sekolah hari ini. Ikut dengan kami untuk membuat pernyataan. Huo Yuhao melonggarkan pelukannya bersama Wang Dong. Tetapi, bahkan sebelum dia mengatakan apapun, dia terganggu oleh Wang Dong. Kenapa kamu tidak mengejar dua yang lain? Kenapa kamu menemukan kesalahan dengan kami? Apakah Anda pikir kami sasaran empuk untuk bullying hanya karena kami dari Shrek? Kami dapat membuat pernyataan jika Anda mau. Namun, kamu harus bertarung dengan kita terlebih dahulu. Petik 2. Sementara dia sangat lembut ketika dia bersama Huo Yuhao, dia sebenarnya masih sangat arogan, seperti ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao. Dia sangat tidak senang, karena reuni dengan Huo Yuhao sedang terganggu. Para penjaga agak kesal, kami tidak akan bertarung. Kami bukan karung pasir, jangan menempatkan kami di tempat. Mahasiswa Huo, bukan karena kami tidak memberi Anda wajah. Namun, kerusakannya terlalu jelas. Jika akademi bertanya, kita tidak bisa menjelaskannya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke hasil dari Golden Road. Huo Yuhao bukan orang yang tidak masuk akal. Selain itu, mengapa dia bersikap kalkulatif terhadap para penjaga ini? Dia minta maaf ketika berkata, maaf, saya akan membayar perbaikan yang dibutuhkan untuk dinding dan jalan. Namun, itu bukan salahku. Ji Juechen dan Jing Xian memprovokasi kami terlebih dahulu. Anda telah melihat segalanya. Mereka yang mengejar saya, tolong katakan yang sebenarnya ketika Anda melaporkan ini ke akademi. Saya akan merekam pernyataan untuk membantu. Para penjaga merasa lega dengan kerja sama Huo Yuhao. Mereka mendapat kesan yang lebih baik darinya dari itu. Sebagai penjaga akademi, mereka secara alami memiliki kekuatan mereka sendiri. Setidaknya mereka memiliki tingkat budidaya yang diperlukan. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mempesona seperti keterampilan jiwa fusi bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong. Mereka lebih menghormati mereka berdua karena itu. Dalam beberapa menit, pernyataan itu selesai. Huo Yuhao tidak tahu bahwa penjaga membuat banyak hal untuk mendorong masalah ke Ji Juechen dan Jing Xian. Huo Yuhao dan Wang Dong sepenuhnya terbebas dari kesalahan. Mereka tidak benar-benar setia kepada akademi. Salah satu dari mereka terkesan oleh Huo Yuhao, sementara yang lain menyetujuinya karena Huo Yuhao telah menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka dengan secara sukarela merekam pernyataan. Mereka bahkan membuat pengecualian,
dan mengizinkan Huo Yuhao untuk membawa Wang Dong ke akademi. Wang Dong terlalu banyak perhatian. Jika ada orang lain yang berdiri di sampingnya, mereka akan sepenuhnya dibayangi. Namun, Huo Yuhao tidak dibayangi oleh Wang Dong. Meskipun penampilannya lebih rendah dari Wang Dong, auranya tidak. Untuk siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, auranya yang dewasa dan elegan menunjukkan kekuatannya. Untungnya, akademi itu sedang istirahat pendek, dan dengan demikian ada sangat sedikit siswa yang tersisa di akademi. Kalau tidak, Wang Dong akan menarik lebih banyak perhatian. Saat Huo Yuhao berjalan, dia mengukur Wang Dong. Wang Dong meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Huo Yuhao memuji, "Kamu menjadi lebih tampan setelah 2 tahun. Saya merasa sangat malu berdiri di samping Anda. Apakah kamu tidak melihat? Ada beberapa siswa perempuan yang melihat ke arah sini sekarang. Mata mereka tidak bisa meninggalkanmu." Wang Dong tersenyum dan berkata, "Ini disebut keindahan alam. Jangan khawatir, aku tidak akan membencimu karena penampilannya yang jelek." Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Itu untuk menggambarkan wanita. Namun, saya pikir sebaiknya Anda menyamar sebagai riasan jika Anda merias wajah. Sekarang rambutmu sangat panjang, kamu terlihat lebih feminin." Petik 2.